Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3881. Tuan Silver Moon City datang dengan ratusan ribu ahli. Melihat Long Chen di dalam telur, dia tersenyum sinis. Musuh benar-benar sering bertemu. Bocah bodoh, Anda akhirnya akan membayar harga untuk ketidaktahuan Anda. Bahkan jika Anda menemukan harta karun itu, Anda hanya akan menawarkannya kepada orang lain. Sosok penguasa kota bergoyang, dan dia tiba-tiba menembak ke arah Long Chen. Orang tua, jika kamu ingin menyentuh bosku, kamu harus melewatiku dulu. Guoran muncul di depan penguasa kota, memegang pedang gandanya. Huff, belalang mencoba menghentikan kereta. Kamu tidak tahu kekuatanmu sendiri. Tuan kota mencibir saat dia perlahan mengulurkan tangannya. Pedang perak berkilauan terwujud dalam genggamannya. Dengan gerakan cepat namun terencana, dia mengangkat pedang tinggi-tinggi di atas kepalanya, menyebabkan pancaran cahaya dewa keluar dari bilahnya. Setelah itu, dia menebasnya ke arah Guoran. Saat dia meluncurkan serangannya, manifestasi yang kuat muncul, berbentuk bulan sabit perak yang melengkung ke depan seperti kail. Cahaya yang memancar darinya seharusnya membawa aura kesucian dan kesucian, namun aura jahat yang bisa dijelaskan mencemarinya. Ledakan, pedang ganda Guoran berbenturan langsung dengan pedang penguasa kota, menghasilkan tabrakan yang eksplosif. Perpaduan yang mempesona dari pancaran ilahi perak dan ki darah emas kemudian meledak dari dampaknya. Tubuh penguasa kota bergetar tanpa sadar karena dia terpengaruh oleh kekuatan tabrakan itu. Di sisi lain, Guoran terlempar mundur ke kejauhan. Ruang di belakang beriak saat dia melewatinya, menunjukkan kekuatan mengerikan yang menimpanya. Terlepas dari dampak yang luar biasa, penguasa kota terkejut melihat Guoran tetap tidak terluka. Dia bahkan tidak batuk setetes darah pun. Namun, jauh di lubuk hatinya, Guoran tidak dalam kondisi yang baik. Serangan yang kuat telah melemparkan ki darahnya ke dalam kekacauan, dan dia mendapati dirinya tidak dapat mengumpulkan kekuatannya lagi. Itu adalah keadaan yang sangat berbahaya, karena dia harus segera mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Serangan itu benar-benar menakutkan. Menarik, orang lemah yang entah bagaimana berhasil mengendalikan kekuatan ribuan kali di luar kemampuan mereka. Tapi jadi apa? Anda masih belalang yang sia-sia mencoba menghentikan kereta. Hanya kematian yang menantimu, cibir penguasa kota. Kata-kata besar, Anda, yang mulia, telah hidup puluhan ribu tahun lebih lama dari saya, tetapi Anda masih memiliki wajah untuk menyombongkan diri tentang menindas seorang anak muda. Wajahmu lebih tebal dari tembok Silver Moon City. Balas Guoran. Guoran terkejut sekaligus geram dengan kata-kata mengejek tuan kota. Energi darah naganya seluas lautan, dan kekuatannya bisa menjatuhkan langit. Namun, dia dalam kondisi yang menyedihkan sekarang. Sebagian besar kekuatan tempurnya berada di dalam baju perangnya, jadi lonjakan kekuatan garis keturunannya yang tiba-tiba benar-benar membuat baju perang idealnya tidak memadai. Lagi pula, rune yang tertulis di armornya disesuaikan dengan level kekuatan sebelumnya dan tidak bisa dengan cepat mengimbangi peningkatan kekuatan seperti itu. Akibatnya, dia mendapati dirinya tidak dapat menggunakan baju perangnya dengan benar. Armor perangnya seperti sepatu yang sangat pas. Tapi sekarang kakinya terlalu besar, armor perangnya tidak bisa memenuhi kebutuhannya lagi. Dia harus menulis rune baru sehingga keduanya cocok sekali lagi. Guoran saat ini seperti berlari tanpa alas kaki. Mungkin hal seperti itu tidak akan menjadi masalah bagi orang lain, tetapi bagi Guoran yang terbiasa mengenakan sepatunya yang sempurna, itu bukanlah situasi yang baik. Jika Guoran bisa mendapatkan waktu untuk menyesuaikan armornya, dia pasti akan jauh lebih kuat dan tidak perlu peduli dengan penguasa kota ini. Namun, yang paling menyebalkan bagi Guoran adalah keberanian penguasa kota ini. Yang terakhir telah hidup selama bertahun-tahun tetapi memiliki keberanian untuk bersikap arogan di depannya. Tuan kota mendidih karena kata-kata Guoran, tidak dapat menyangkal kebenaran di belakang mereka. Sebagai penguasa kota bulan perak, dia memang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan menyombongkan basis kultivasi dua alam utama di atas Guoran. Jadi, dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengejek Guoran. Di ranah yang sama, dia tidak akan menjadi tandingan Guoran. Yang kamu lakukan hanyalah melontarkan kata-kata kosong. Mati. Tuan kota melangkah maju, menembak ke arah Guoran seperti sambaran petir perak, tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Ledakan. Namun, saat pedang peraknya hendak menyerang Guoran, sebuah perisai rahasia besar muncul di depannya. Akibatnya, serangan itu hanya menyebabkan perisai itu hancur. Seorang pria terpelajar kemudian muncul di depannya. Xia Chen bergegas dan memblokir serangan tuan kota. Saat perisai rahasia itu hancur, ia meledak seperti kembang api yang indah, mengirimkan cahaya perak ke langit. Murid tuan kota mengerut karena takjub. Xia Chen telah menyebarkan kekuatannya ke langit tanpa menerima sedikit pun reaksi. Teknik luar biasa seperti itu tidak seperti semua yang pernah dia saksikan selama bertahun-tahun keberadaannya. Pada saat ini, dia menyingkirkan kesombongan yang dia miliki. Apakah itu Guoran atau Xia Chen, tidak ada yang mampu memberinya perasaan mengancam. Tetapi fakta bahwa mereka dapat dengan mudah memblokir serangannya membuatnya merasa waspada. Pergi bunuh Long Chen. Tuan kota mengayunkan pedangnya kepada rakyatnya. Begitu dia melakukan itu, ratusan ribu ahli Silver Moon City membanjiri Long Chen. Di antara mereka ada dua yang mulia dengan aura yang mengejutkan. Mereka adalah tangan kiri dan kanan penguasa kota, dan kekuatan mereka adalah yang kedua setelah dia. Keduanya menyerang di depan orang lain. Pada saat ini, dua jenis rune mengalir di atas tubuh mereka, dan suara aneh terpancar dari manifestasinya, mengingatkan pada raungan binatang purba. Melihat adegan ini, Xia Chen dan Guoran sangat terkejut. Kedua yang mulia ilahi ini, yang telah bergabung dalam keributan itu, adalah maha tinggi ganda dengan darah tertinggi dan tulang tertinggi. Jika mereka berdua adalah double supreme, maka penguasa kota juga harus menjadi double supreme. Dengan kata lain, penguasa kota saat ini belum menggunakan kekuatan penuhnya. Akibatnya, baik Xia Chen maupun Guoran panik. Jika mereka ingin menghentikan dua supremes ganda itu, tidak ada yang akan menghentikan penguasa kota. Tepat ketika mereka berdua kehabisan akal, dua sosok muncul dan memblokir dua double supremes. Itu adalah Li Qi dan Song Mingyuan. Mereka berdua baru saja bangun dan datang menyerang. Energi bumi, kepemilikan roh jahat. Ketika binatang raksasa muncul di belakang mereka masing-masing, aura tak menyenangkan terbentang, disertai dengan geraman rendah yang menggema di udara. Rasanya seolah-olah seekor binatang buas yang haus darah telah mengincar mangsanya. Sebuah batang muncul di kedua tangan mereka, diperkuat dengan rune yang mengalir di atasnya. Ketika kedua binatang itu ditarik ke dalam tongkat mereka, rune melepaskan semburan cahaya. Saat berikutnya, dengan suara benturan keras, Li Qi dan Song Mingyuan memukulkan tongkatnya kedua double supremes. Melihat pemandangan ini, kedua double supremes merasa seolah-olah dewa kematian telah mengunci mereka. Sambil melolong, mereka pun mengeluarkan senjatanya. Ledakan, ledakan. Saat bertabrakan, kedua senjata mereka meledak dan mereka menembak balik seperti bintang jatuh. Mereka bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun dari Li Qi dan Song Mingyuan.
Energi bumi yang dalam, ekspresi Tuan Kota berubah, mencerminkan campuran keprihatinan dan kecemasan. Ternyata kedua bawahannya mengalami luka yang cukup parah. Pada saat ini, bulan perak dalam manifestasinya berputar. Ketika dua jenis rune yang berbeda muncul dalam manifestasinya, auranya langsung tumbuh berkali-kali lipat, menjadi ganas hingga mengguncang dunia. Auranya sekarang beberapa kali lebih besar dari dua supremes ganda itu. Cobalah untuk menerima seranganku jika kamu berani. Tuan Kota mendengus, pedangnya menebas udara lagi. Kali ini, kekuatan pedangnya dipadatkan ke puncak. Akibatnya, potongan tipis tertinggal di kekosongan, tampak seperti kertas pemotong pisau. Ekspresi Xia Chen berubah saat dia menyadari bahwa dia tidak dapat membubarkan kekuatan serangan ini. Tanpa diduga, tombak merobek kekosongan, menghalangi serangan yang sangat padat ini. Tabrakan itu menghasilkan angin puyuh kekuatan yang bertiup ke seluruh dunia ini. Sesosok besar kemudian muncul di dalam ruang yang hancur ini, kepalanya yang botak menyinari rune yang tersebar. Ketika dia muncul, auranya seperti binatang purba dan matanya yang seperti pemburu sedang mengincar mangsanya. Serangan menakjubkan dari penguasa kota tidak mampu menggoyahkan sosoknya. Kapten pertama Dragon Blood Legion, Gu Yang, ada di sini untuk bertukar beberapa petunjuk. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3882. Ketika Gu Yang muncul, dia berbeda dari prajurit Dragon Blood lainnya, dan itu bukan hanya karena blood key-nya yang menakjubkan. Sisik emasnya semuanya memiliki rune yang berbeda di dalamnya. Setiap runenya seperti gunung berapi yang meletus, dengan kekuatan dahsyat yang meledak darinya. Selain itu, kekuatannya tampak tak terbatas, sampai-sampai auranya bahkan mengejutkan penguasa kota. Gu Yang, hanya dengan tombak, menghentikan penguasa kota, seperti gunung yang menghalangi jalan sungai. Bahkan dengan aura perkasa penguasa kota, dia masih terguncang oleh Gu Yang. Tombak Gu Yang menghalangi pedang perak penguasa kota. Kedua senjata ilahi mereka berderit saat mereka bertarung satu sama lain. Akibatnya, percikan api dan riak menyebar ke segala arah. Bentrokan itu begitu intens sehingga Guoran dan Xia Chen tertegun. Kapan Gu Yang menjadi begitu menakutkan? Memegang tombaknya dengan satu tangan, dia dengan mudah menghentikan penguasa kota. Tampaknya Gu Yang menemukan kesempatannya sendiri selama ini. Desah Xia Chen. Gu Yang selalu menjadi petarung yang kuat. Di Dragon Blood Legion, selain Long Chen dan Wilde, kekuatannya adalah yang terbesar. Oleh karena itu, sekarang setelah dia menjalani pembaptisan darah naga dan telah memadatkan mahkota Dao Surgawi, armor pertempuran darah naganya jauh melebihi milik orang lain. Saudaraku, kamu tidak cocok untuk pertarungan solo. Serahkan dia padaku. Sekarang Legiun Dragon Blood telah berkumpul lagi, Anda memiliki tugas yang lebih penting untuk dilakukan. Gu Yang berbalik dan melirik mereka berdua, senyum hangat dan emosional menghiasi bibirnya. Semua orang akhirnya bersatu kembali. Rasanya seperti keabadian sejak pertemuan terakhir mereka. Mereka memiliki begitu banyak hal untuk dibagikan, namun begitu sedikit waktu untuk melakukannya. Semua emosi mendalam mereka hanya bisa diungkapkan melalui tatapan penuh arti. Bos Gu Yang perkasa, kami akan menyerahkan ini padamu. Guoran tertawa dan mengacungkan jempol padanya. Di antara saudara, tidak perlu mengatakan begitu banyak kata. Hanya satu tatapan saja sudah cukup. Guoran dan Xia Chen bertugas memimpin seluruh Dragon Blood Legion. Sementara Guoran menjabat sebagai jenderal, Xia Chen adalah master formasi. Kekuatan utama mereka terletak pada memandu kekuatan Dragon Blood Legion, memungkinkan mereka mengeluarkan potensi terbesar mereka. Oleh karena itu, terlibat dalam pertempuran individu benar-benar bukan keahlian mereka, jadi mereka langsung kembali ke formasi Dragon Blood Legion. Tujuan mereka adalah untuk mengkonsolidasikan kekuatan Legiun Dragon Blood dan memastikan setiap orang bertindak sebagai unit yang kohesif, terikat erat seperti tali yang pantang menyerah. Apakah kamu pikir kamu bisa memblokirku? Bermimpilah. Tuan Kota mendidih karena marah, merasa sangat diremehkan. Cengkeramannya pada pedang menegang, menyebabkannya bergetar. Ledakan. Dengan suara ledakan, keduanya mundur beberapa langkah. Tidak, aku tidak akan memblokirmu, aku akan membunuhmu. Tahun ini, saya telah melalui pencobaan darah dan api, melalui rasa sakit yang tidak dapat dibayangkan orang lain. Itu semua untuk hari ini, agar kekuatanku bisa menyamai statusku sebagai kapten pertama Dragon Blood Legion. Bos sering mengatakan bahwa meskipun habis-habisan, Anda mungkin tidak melihat hasilnya. Tetapi Anda tidak boleh berkecil hati karena itu berarti waktunya belum tiba. Di sisi lain, jika Anda tidak fokus untuk meningkatkan diri sendiri karena menunggu kesempatan, maka Anda tidak akan memiliki kekuatan untuk menangkap kesempatan itu. Anda hanya akan dapat menonton saat itu menyelinap pergi. Itu sebabnya saya menghabiskan siang dan malam berkultivasi selama ini, sampai-sampai tuan saya tidak tahan melihat saya. Tuanku bahkan berpikir bahwa aku menjadi bingung berkali-kali karena fanatismeku. Tetapi saya sangat yakin bahwa atasan saya benar, bahwa usaha saya akan terbayar. Hari ini, saya akhirnya menangkap kesempatan ini dan benar-benar berubah. Adapun Anda hanyalah batu loncatan untuk kembalinya saya sebagai kapten pertama Legiun Darah Naga, kata Gu Yang dengan tenang, tatapannya tertuju pada penguasa kota. Di matanya, rune emas berkedip-kedip, mewakili dua tanda naga yang berbeda. Teruslah berbicara seperti orang gila. Apakah Anda pikir Anda dapat mengulur waktu? Benar-benar naif. Tuan Kota tidak mengerti apa yang dikatakan Gu Yang. Jadi, dengan mendengus dingin, dua jenis rune dalam manifestasinya bergabung menjadi satu, membentuk rantai yang melilit manifestasi bulan peraknya. Saat dua arus kekuatan yang berbeda bergabung, bulan sabit perak memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Aura penguasa kota mulai perlahan naik seperti air pasang. Meskipun tidak naik dengan sangat cepat, sepertinya tidak terbatas. Semuanya, habis-habisan. Jangan beri mereka kesempatan untuk bernapas. Teriak penguasa kota. Dia sekali lagi menyerang Gu Yang dengan pedang peraknya. Kau yang naif. Di sarang setan 10.000 naga, saya mengalami rasa sakit dari 10.000 naga yang melahap jiwa saya, melemahkan semangat saya. Di dalam kolam 10.000 naga, saya mengalami rasa sakit dari 10.000 naga yang menggali ke dalam hati saya, membuat tubuh saya marah. Saya menghadapi kematian berkali-kali, dan yang kurang dari saya hanyalah kesempatan. Kini, saat yang kutunggu-tunggu telah tiba. Saya tidak hanya bergabung dengan darah esensi Raja Naga Abadi tetapi juga esensi jiwanya dan keinginan abadi. Hari ini menandai kembalinya kemenangan saya sebagai kapten pertama dari Dragon Blood Legion, dan Anda hanya melayani sebagai darah pertama saya. Jika aku gagal membunuhmu, bagaimana aku bisa menjadi kapten pertama Dragon Blood Legion? Bagaimana saya memiliki wajah untuk mengikuti bos saya? Suara Gu yang berangsur-angsur meningkat, beresonansi seperti seruan naga yang menggema di seluruh 9 langit, menyebabkan banyak orang merasakan telinga mereka berdenging dan kepala mereka berdenyut seolah-olah diambang terbelah. Saudaraku, aku, Gu Yang, telah kembali. Aku bersumpah untuk tidak mengecewakanmu lagi. Sejarah benua surga bela diri tidak akan terulang kembali. Aku, Gu Yang, akhirnya memiliki kekuatan untuk menahan angin dan hujan untukmu.
Suara Gu yang bergetar dengan campuran kemarahan dan kesedihan, mencerminkan ketidakberdayaan mendalam yang disebabkan oleh kekalahan telak di benua surga bela diri. Kenangan Ku Jianying, lelaki tua, Ling Yunzi, dan senior lainnya yang telah jatuh satu persatu sangat membebani hatinya. Pengorbanan yang dilakukan oleh saudara laki-lakinya membunuhnya di dalam, mirip dengan ular berbisa yang menancapkan taringnya ke inti tubuhnya. Rasa sakit inilah yang mendorongnya untuk berkultivasi seperti orang gila. Itu masokis, tetapi hanya dengan membuat dirinya merasakan sakit dia bisa merasakan sedikit kedamaian. Dia menolak untuk mengalami rasa ketidakberdayaan yang sama lagi. Karena itu, dia memaksa dirinya untuk menjadi lebih kuat setiap saat. Sekarang kemarahan di hatinya akhirnya memiliki tempat untuk dilepaskan. 10.000 naga mengaum di langit dan bumi. Saat Gu yang meraung, manifestasinya muncul. Naga muncul di belakangnya dalam diagram 10.000 naga. 10.000 naga itu meraung bersama, tangisan naga mereka bergema di setiap sudut langit dan bumi. Sisik naganya bergetar dengan intensitas tinggi, masing-masing memiliki rune yang tumbuh di atasnya. Setelah dia mati lebih dekat, mereka tampak seperti miniatur naga. Ledakan. Saat Gu yang mengangkat tombaknya lagi, getaran luar biasa mengguncang dunia. Dengan tekad yang tak tergoyahkan, tombaknya menusuk ke depan, didukung oleh deru 10.000 naga. Pada saat ini, tombak ini sepertinya berasal dari kedalaman neraka. Tuan kota merasa ngeri saat mengetahui bahwa dia dikurung oleh serangan yang mengerikan ini. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3883. Gu yang saat ini seperti bentuk kehidupan drakonik yang nyata. Saat gambar 10.000 naga meraung dalam manifestasinya, niat membunuhnya meletus. Tombaknya kemudian tanpa ampun menusuk ke arah penguasa kota, menguncinya sepenuhnya. Basis kultivasi Tuan Kota adalah dua alam utama di atas Gu Yang. Jadi, apakah itu dalam hal energi mental dan kekuatan spiritual, dia jauh mengungguli Gu Yang. Menurut alasannya, seharusnya Gu Yang tidak mungkin menguncinya. Namun, Gu Yang mengandalkan blood Qi-nya yang menjulang tinggi untuk menekan langit dan bumi, menggunakan metode yang paling biadab dan tidak masuk akal untuk mengunci penguasa kota. Bocah bodoh, kamu berani. Pada saat ini, penguasa kota terkejut dan marah. Sebagai penguasa kota bulan perak, dia hanya memantapkan posisinya setelah membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, ini adalah pertama kalinya dia dipandang rendah oleh seorang junior. Tanpa ragu, dia melepaskan gelombang energi perak dengan pedangnya, bentrok dengan Gu Yang secara langsung. Konfrontasi ini sangat sederhana dan langsung. Ledakan. Saat cahaya perak bertabrakan dengan ki darah emas, dunia mengalami transformasi, dibanjiri perpaduan warna emas dan perak yang menawan. Tabrakan mereka merobek kekosongan, dan gelombang energi melonjak melalui tau surgawi, menciptakan riak yang bergema di seluruh dunia. Sungguh tubuh fisik yang menakutkan. Makhluk hidup dari ras Dragon Mammoth berteriak kaget. Itu juga memiliki tubuh fisik yang sangat menakutkan, tetapi kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan milik Gu Yang. Gu Yang dan penguasa kota bentrok dan sekali lagi mundur. Dalam pertukaran ini, tak satu pun dari mereka memiliki keuntungan. Dengan ayunan pedangnya yang ringan, penguasa kota menciptakan bunga pedang yang mekar. Seperti ular berbisa, pedangnya menyerang Gu Yang dari segala sudut. Serangan ini mengandung segudang variasi, setiap serangan diresapi dengan kedengkian yang luar biasa. Namun, Gu Yang bahkan tidak melihat teknik ini, tombaknya yang bergemuruh hanya berayun di udara. Meminjam momentum dari bentrokan terakhir mereka, dia menghantamkannya ke kepala penguasa kota. Melihat pemandangan ini, penguasa kota tercengang. Gu Yang jelas berniat mati bersamanya. Tombak memiliki jangkauan yang lebih besar, jadi meskipun penguasa kota telah menyerang lebih dulu, tombak Gu Yang pasti akan mencapainya sebelum pedang itu mendarat. Mengetahui bahwa tombak Gu Yang akan meletus dengan kekuatan yang luar biasa begitu mengenai dirinya, penguasa kota tidak berani menerima serangan mengerikan dengan tubuhnya. Akibatnya, pedangnya berputar ke seluruh dunia, berubah dari tusukan menjadi tebasan ke bawah. Dengan presisi sempurna, ujung pedangnya mengenai titik tombak Gu Yang paling sulit dikendalikan, 2/3 dari jalan ke depan. Ledakan. Kewalahan oleh kekuatan itu, pedang tuan kota menyerah di bawah tekanan, terlihat membungkuk dan tubuhnya bergetar sebagai tanggapan. Dengan mendengus, dia terpesona. Pada akhirnya, penguasa kota masih meremehkan serangan Gu Yang. Dia berharap untuk menyelesaikan serangan Gu Yang dengan teknik khusus dan kemudian melakukan serangan balik. Namun, karena beralih dari serangan ke pertahanan secara tiba-tiba, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Lagi pula, kekuatan Gu Yang terlalu kental. Tidak dapat membubarkannya dengan benar, kekuatannya langsung menyerbu tubuh penguasa kota melalui pedangnya, hampir membuatnya batuk darah. Sementara penguasa kota sangat marah, dia juga merasakan ledakan ketakutan. Baru saja, dia berpikir untuk mengambil serangan Gu Yang untuk melenyapkannya. Namun, jika dia benar-benar melakukan itu, dia tidak akan mengambil risiko terluka begitu saja. Serangan dengan kekuatan yang sangat terkonsentrasi seperti itu akan memusnahkan yuan spiritnya bersama dengan tubuhnya. Jika kamu sangat takut mati, kamu pasti akan mati hari ini. Sai, Anda bahkan tidak percaya pada diri sendiri. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, cibir Gu Yang. Dia kemudian menginjak udara, menembak ke arah penguasa kota dengan tombak di tangannya. Mendengar ini, penguasa kota menjadi marah. Kata-kata Gu Yang seperti panah beracun yang menusuk jantungnya. Evaluasi ini merupakan penghinaan. Bodoh, kamu pikir kamu siapa yang berani memberiku pelajaran? Teriak penguasa kota, sambil gemetar karena marah, pedangnya menari dan ribuan gambar pedang menebas ke arah Gu Yang. Gu Yang berulang kali meledakkan serangannya. Terlibat dalam pertarungan yang intens, kedua petarung melepaskan semburan ki liar, menyebabkan langit dan bumi bergetar, seolah-olah diambang kehancuran. Namun, keduanya relatif berimbang. Ki darah emas dan cahaya perak berulang kali bentrok, menghasilkan gemuruh seolah-olah hukum tau surgawi tidak dapat menahan kekuatan mereka. Pertarungan yang mengejutkan ini membuat penonton yang tak terhitung jumlahnya tercengang, rahang mereka menganga karena tidak percaya. Seorang raja abadi sedang melawan yang mulia, dan yang terakhir adalah yang mulia ganda pada saat itu. Di tengah pertempuran antara Gu Yang dan penguasa kota, ledakan yang tiba-tiba dan menggelegar mengguncang udara, menarik perhatian semua orang. Kabut darah kemudian memenuhi udara. Penasaran dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba, mereka menoleh ke arah sumber keributan dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Mereka baru saja berhasil melihat seorang penatua diledakkan oleh tongkat Liki. Penatua itu adalah tangan kiri penguasa kota. Setelah tubuhnya hancur, roh Yuannya lari ketakutan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan bertemu dengan anak muda yang menakutkan di sini. Dia hanya berhasil menerima 3 pukulan sebelum tubuh fisiknya tidak dapat bertahan. Tuan kota, selamatkan aku. Bahkan ketika dia memohon bantuan, dia tidak menyadari bahwa tuan kota yang dihormatinya sedang dalam pertempuran sengit dengan Gu Yang dan tidak punya waktu untuk mengganggunya. Roh jahat melahap jiwa. Setelah menghancurkan tubuh fisiknya, Liki tidak melanjutkan serangan, bahkan tidak mengangkat tongkatnya. Sebaliknya, dia membentuk segel tangan, dan sosok roh jahat di belakangnya membuka mulutnya.
Sosok itu seperti iblis yang tidak menyenangkan. Ketika dia membuka mulutnya, dia menunjukkan gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya. Kehilangan tubuh fisiknya, asisten penguasa kota tiba-tiba merasakan hisapan yang kuat menyeretnya kembali. Bahkan saat dia melarikan diri, ruang tampak mundur dan Yuan spiritnya perlahan ditarik ke arah mulut yang menyeramkan. Dia berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi dia hanya diseret semakin dekat ke mulut itu, menyebabkan dia putus asa. Tidak, sayangnya, semua perjuangannya sia-sia. Dia masih tersedot ke dalam mulut itu. Ledakan. Saat mulut itu tertutup, semua orang melihat jiwa Yuannya runtuh dimakan. Mulut roh jahat itu kemudian menggeliat sedikit seperti sedang mengunyah. Matanya yang seperti buaya benar-benar berbinar seolah sedang menikmati rasanya. Selamatkan aku. Saat itu, asisten penguasa kota lainnya berteriak dengan sedih. Dia bahkan belum selesai meminta bantuan sebelum dia dilahap oleh roh jahat lainnya. Tubuh fisiknya langsung meledak dan kabut darah keluar dari mulutnya, Yuan spiritnya langsung ditelan. Pada saat ini, tangan kiri dan kanan penguasa kota, dua yang mulia agung ganda, dibunuh begitu saja. Semua orang terkejut. Apakah orang-orang ini semuanya monster? Adapun pasukan dari ratusan ribu ahli yang dibawa oleh penguasa kota bersamanya, mereka tercengang. Tuan kota mereka sekarang diblokir oleh seseorang, sementara dua asistennya sudah dibunuh. Setelah mencapai Dragon Blood Legion dan melihat tatapan membunuh mereka, mereka langsung mulai berkeringat. Karena kamu sudah datang, jangan pergi. Li Qi dan Song Mingyuan membentuk segel tangan, dan dua roh jahat besar di belakang mereka tiba-tiba meledak, berubah menjadi jutaan roh jahat kecil yang mengerumuni pasukan kota bulan perak. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3884. Berlari. Seseorang berteriak, ketika jutaan roh jahat mengerumuni mereka, rasa sakit yang tajam menyiksa roh Yuan mereka. Selain itu, mereka semua memiliki firasat buruk. Sensasi teror yang intens membuat mereka secara naluriah ingin melarikan diri. Tiba-tiba, kepala mulai meledak. Roh Yuan mereka disedot oleh kekuatan misterius dan dimakan oleh roh jahat itu. Tubuh yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Namun, orang-orang memperhatikan bahwa mereka yang tewas memiliki Yuan spirit yang lemah. Hanya orang-orang dengan jiwa lemah yang roh Yuan mereka dicabut secara paksa. Mereka yang memiliki roh Yuan yang kuat merasakan sakit, tetapi mereka tidak terluka secara substansial. Jangan takut, bekerja sama dan keluarkan tenaga. Teriak salah satu dari mereka. Mengikuti perintahnya, para ahli dari Silver Moon City berkumpul. Mereka bersiap untuk keluar dari pengepungan ini. Namun, para prajurit Dragon Blood tidak mengejar mereka. Bagaimanapun, mereka harus menjamin keselamatan Long Chen. Selama para ahli ini berhenti menyerangnya, semuanya baik-baik saja. Tiba-tiba, bumi meledak dan dua tangan raksasa terulur dari tanah. Setiap telapak tangan menggambarkan gambar roh jahat raksasa. Palem pemusnahan dunia, Li Qi dan Song Mingyuan berteriak serempak, dan tangan raksasa itu langsung terbanting seperti memukul nyamuk. Tidak, dengan cepat, kedua tangan menutupi langit, membuat para ahli kota bulan perak tidak dapat bereaksi saat dihancurkan. Kemudian dunia menjadi sunyi. Semua orang tercengang. Kedua tangan itu seperti gunung yang menjulang tinggi, besar tanpa batas, memberikan perasaan yang sangat mengejutkan. Orang-orang kemudian melihat darah segar mengalir perlahan dari kedua telapak tangan. Di dalam darah, runi khusus terlihat mengeluarkan berbagai energi. Darah itu, darah tertinggi, perlahan menyatu ke bumi, mewarnai tanah menjadi merah. Semua orang diam, ketakutan dengan serangan ini. Melihat tangan itu, mereka menggigil tak terkendali. Ketika tangan perlahan terbuka, orang hanya melihat beberapa bintik di tangan mereka tetapi tidak ada satupun mayat. Ratusan ribu ahli dibunuh begitu saja, tanpa meninggalkan mayat atau Yuan spirit. Dalam situasi khusyuk seperti itu, Li Qi dan Song Mingyuan tiba-tiba bertepuk tangan di udara, menyebabkan semua orang melompat. Saat mereka mengira keduanya sedang mempersiapkan langkah besar lagi, mereka menyadari bahwa itu tidak lebih dari perayaan kemenangan mereka. Teknik ini membuat masing-masing dari mereka mengendalikan satu tangan, namun mereka menjalankan tugas dengan sempurna. Itu adalah kerjasama yang sempurna. Keduanya adalah pembudidaya bumi dan memiliki tuan yang sama. Hasilnya, teknik kombinasi mereka juga sempurna, memukau semua orang. Setelah melihat adegan ini, siapapun yang menyerang Legiun Dragon Blood melarikan diri untuk hidup mereka. Satu-satunya yang masih bertarung adalah Guyang dan penguasa kota. Namun, penguasa kota sangat marah saat ini. Dia telah membawa semua elit kota bulan perak untuk memperjuangkan kekacauan yang lebih mendasar, tetapi kebanyakan dari mereka sudah mati sekarang. Kalian semua bisa mati. Tuan kota mengeluarkan raungan yang kuat, menyebabkan bulan perak dalam manifestasinya muncul di dahinya. Dia menyerap manifestasi ke dalam tubuhnya, sehingga diselimuti cahaya perak yang bersinar. Dalam sekejap, auranya melonjak, kekuatannya berlipat ganda. Saat berikutnya, dia melepaskan 18 serangan pedang sekaligus. Namun, Guyang dengan paksa menerima semuanya dan terus memaksa penguasa kota mundur selangkah demi selangkah. Di udara, pedang Qi dan gambar tombak mengamuk dengan ganas, disertai gema teriakan naga yang mengguncang langit. 10.000 naga dalam manifestasi Guyang tampak hidup, mulai bergerak. Dengan setiap gerakan, Qi naga mengalir ke tubuh Guyang, menyebabkan sisiknya beriak seperti air pasang. Kekuatannya kemudian meningkat secara gila-gilaan, tumbuh tak terkira. Kamu adalah satu-satunya yang akan mati. Apakah Anda ingin menyerap kekacauan primal di sekitarnya untuk sepenuhnya menggabungkan darah tertinggi dan tulang tertinggi Anda? Teruslah bermimpi, cibir Guyang. Kekuatan 10.000 naga mengalir di dalam tubuhnya, memberinya kekuatan tanpa akhir. Tombaknya menari-nari di udara. Tuan kota terkejut, tidak pernah menyangka pria botak ini memiliki kekuatan seperti itu. Tanpa sepengetahuannya, Guyang telah mengembangkan seni rahasia ras naga. Akibatnya, dengan sendirinya, dia telah menyerap hampir setengah dari darah esensi Raja Naga Abadi itu. Guyang juga mengasimilasi fragmen dari kemampuan ilahi Raja Naga itu. Meski tidak lengkap, itu cukup menguntungkannya. Dengan pecahan-pecahan ini, dia dengan cepat menangkap kemampuan ilahi tertentu yang sebelumnya luput dari pemahamannya. Karena seni rahasia ras naga, darah esensi 10.000 naga mengalir di dalam tubuh Guyang. Dia menderita rasa sakit yang tak terbayangkan untuk menyerapnya, tetapi untuk benar-benar mengendalikannya adalah masalah lain. Itu karena setiap naga memiliki keinginannya sendiri, sangat sulit untuk menggabungkan mereka semua. Namun, setelah menyerap darah esensi Raja Naga Abadi, dengan kekuatannya, darah esensi naga lain hanya bisa tunduk. Jadi, untuk pertama kalinya, Guyang mampu mengendalikan kekuatan penuh dari 10.000 naga. Bahkan serangan kekuatan penuh dari penguasa kota tidak membuatnya mundur selangkah pun. Di sisi lain, dia menekan penguasa kota. Tuan kota merasa dia akan meledak dalam kemarahan. Dia telah melewati 3 tanah harta karun dalam perjalanannya ke sini dan telah menyerap sejumlah besar ki kekacauan primal. Jika dia bisa menyerap sumber kekacauan utama di mana Long Chen berada, dia pasti bisa menggabungkan darah tertinggi dan tulang tertinggi.
Tuan Kota memang melewatkan waktu terbaik untuk menggabungkan darah tertinggi dan tulang tertinggi, tetapi itu tidak berarti itu tidak mungkin. Meskipun dia telah menjadi yang mulia, dia masih bisa menggabungkan keduanya. Satu-satunya persyaratan adalah jumlah astronomiki kekacauan primal, puluhan ribu kali lebih banyak dari yang dibutuhkan orang normal. Untuk satu kesempatan ini, dia telah menunggu puluhan ribu tahun. Tapi kemudian, di ambang kesuksesannya, beberapa pria botak yang penuh kebencian harus menghalangi jalannya. Ini adalah kesempatan terakhirnya, dan jika dia melewatkannya, dia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk menggabungkan mereka seumur hidupnya. Jika dia tidak bisa sepenuhnya menggabungkan darah tertinggi dan tulang tertinggi, dia tidak akan pernah menjadi ganda tertinggi sejati, selamanya tidak mampu melepaskan potensi penuh dari tertinggi ganda. Karena itu, dia sangat membutuhkan ki kekacauan yang lebih mendasar. Tapi itu bukan hanya dia. Semua supremes di 3000 dunia ingin menyerapnya sebanyak mungkin. Gu yang dengan sempurna memblokir penguasa kota. Tidak peduli bagaimana penguasa kota mencoba, Gu yang tetap tabah dan pantang menyerah. Frustrasi, penguasa kota bisa melampiaskan amarahnya melalui teriakan kesedihan. Saat mereka bertarung, suara mengejek tiba-tiba menembus udara, dan langit diselimuti oleh awan berwarna darah. Tuan Besar Silver Moon City bahkan tidak bisa mengalahkan anggota generasi junior, seseorang yang masih berbau susu ibunya. Benar-benar lelucon. Anak-anak dari ras darah, ajari ras manusia yang lebih rendah ini apa kekuatan sejati itu. Pakar berturut-turut muncul dari dalam awan berwarna darah, turun langsung ke Dragon Blood Legion. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3885. Pada saat ini, sebuah kereta perang bersiul di udara. Seorang tetua keriput berdiri di depannya, menghadap ke seluruh medan perang. Dia tidak lebih tinggi dari 5 kaki, kurus dan kecil seperti simpanse keriput. Namun, auranya seperti lautan bintang yang besar. Hanya dengan berdiri di sana, dunia bergetar karena keberadaannya. Auranya bahkan lebih kuat dari Tuan Kota. Ini adalah ahli yang menakutkan dari ras darah. Hukum, 10.000 tau, berputar di sekelilingnya, seolah menghubungkannya dengan seluruh langit dan bumi. Ekspresi Tuan Kota tenggelam dalam menanggapi ejekannya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia terus melawan Guyang, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata provokatif itu. Melihatnya tidak menanggapi, sesepuh ras darah itu sangat senang. Di atas kereta perang, dia memerintahkan jutaan ahli ras darah untuk menghancurkan Dragon Blood Legion. Ras manusia yang lebih rendah, kamu hanya cocok untuk merangkak di bawah ras darah yang perkasa. Jika Anda tidak ingin mati, enyahlah. Teriak tetua ras darah. Ledakan. Menanggapi kata-katanya, dua tangan raksasa meledak keluar dari tanah, tidak memberikan waktu kepada sesepuh untuk membela diri sebelum dihancurkan. Dor. Dampaknya menyebabkan langit dan bumi bergetar. Penatua itu bersama dengan puluhan ribu barisan depan ras darah ditangkap di dalam telapak tangan itu. Tangannya tertutup, namun mereka terus bergetar seolah-olah ada kekuatan besar yang menahannya. Ini adalah kompetisi kekuasaan. Meledak. Raungan marah bisa terdengar dari dalam. Setelah itu, kedua tangan itu meledak menjadi potongan-potongan tanah yang berterbangan. Ketika sesepuh lepas dari genggaman kedua tangan itu, semua orang melihat bahwa dia dalam keadaan celaka. Dia berlumuran darah, dan kereta perangnya yang perkasa itu hilang. Bodoh. Jika Anda tidak meledakkan kereta perang darah besi Anda akan mati sekarang. Kebodohanmu merenggut nyawa puluhan ribu orangmu. Seperti yang diduga, ras darah benar-benar ras kelas rendah. Penguasa kota bulan perak mengambil kesempatan ini untuk mengejek sesepuh itu. Keduanya sebenarnya adalah musuh bebuyutan, pesaing di level yang sama. Setelah bertarung secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di 3000 dunia, keduanya telah memakan korban yang tak terhitung jumlahnya di antara mereka. Akibatnya, penguasa kota secara alami tidak akan memperingatkannya tentang betapa kuatnya anak-anak muda ini. Melihat sesepuh begitu angkuh bahkan tidak mengaktifkan cahaya ilahi pelindungnya, penguasa kota sudah tahu bagaimana dia akan bertahan. Tetua ras darah sangat marah atas kekalahannya. Kedua tangan itu datang terlalu tiba-tiba, dan kesombongannya telah mengaburkan pikirannya, membuatnya terlalu percaya diri dan tidak siap untuk bertempur. Jika dia tidak meledakkan hartanya yang tak ternilai ini, dia pasti sudah mati sekarang. Baru pada saat itulah dia menyadari mengapa penguasa kota tetap diam di hadapan ejekannya. Itu untuk membuatnya menderita bersamanya. Semakin dia memikirkan itu, semakin marah dia. Junior bodoh, Anda berani menyerang tuan kota ini. Mati. Penggabungan 10.000 dao domain darah. Ketika manifestasi sesepuh ras darah muncul, sebuah domain berwarna darah muncul dengan dua jenis rantai rahasia yang berputar, menyebarkan kekuatan kekerasan ke segala arah. Dia adalah yang mulia agung ganda lainnya. Tombak berwarna darah muncul di genggamannya, dan dengan kekuatan besar, dia menikamnya ke arah Dragon Blood Legion. Pasukan ras darah lainnya mengikuti di belakangnya seperti naga yang mengaum. Seekor monyet yang layu juga berani menjadi begitu sombong. Cicipi tongkatku, Liki mencibir dan melangkah maju. Ketika dia melakukannya, manifestasi roh jahat di belakangnya meraung. Ledakan, tubuh Liki bergetar hebat saat tongkatnya berbenturan dengan tombak yang masuk. Dampaknya memaksanya terhuyung mundur, mengambil 3 langkah cepat. Juga, setiap langkah beresonansi dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga bumi bergetar, meninggalkan jejak kaki raksasa. Dia menyebarkan semua kekuatan itu ke tanah di bawah kakinya, dan ini membuatnya menahan lebih sedikit kekuatan. Adapun tetua ras darah, dia terkejut saat ki darahnya membalik di dalam dirinya. Saat dia terkejut, batang lain diam-diam menyerangnya dari belakang, membuat ekspresinya berubah. Dia tidak punya waktu untuk berbalik, jadi dia hanya mengayunkan tombaknya ke belakang. Dor, Song Mingyuan muncul, dan serangan yang telah dia persiapkan sejak lama membuat tetua itu terbang. Yang terakhir menabrak tanah seperti meteorit. Seni batu bumi, Liki kemudian membentuk segel tangan, dan tanah yang lunak langsung mulai bersinar, menciptakan batu kilangan raksasa, yang licin dan mengkilap seperti besi. Dengan hanya melihat, semua orang tahu bahwa itu jelas memiliki kekerasan yang mengejutkan. Saat itu, sesepuh menabrak permukaannya. Dengan ledakan yang menggetarkan surga, batu kilangan raksasa itu hancur dan hancur jauh ke dalam bumi. Dari sini, bisa dilihat seberapa besar kekuatan yang dimiliki tetua itu. Penatua memantulkan batu kilangan yang keras itu. Di udara, dia batuk 3 suap darah. Mungkin serangan Song Mingyuan tidak akan menyebabkan banyak kerusakan padanya jika dia hanya menghantam tanah. Tapi ketika dia malah menabrak batu padat itu, tidak ada tempat untuk momentumnya menghilang. Semua kekuatan itu hanya merobek tubuhnya. Namun, dia benar-benar layak menjadi ahli perkasa di tingkat penguasa kota. Tubuh fisiknya sangat kuat. Jika itu orang lain, mereka akan seperti telur yang menabrak batu barusan. Bahkan tulang mereka tidak akan tersisa. Lagi, ledakan. Kedua tangan raksasa sekali lagi muncul. Setelah melihat ini, jiwa sesepuh hampir lari ketakutan. Ki darahnya dalam kekacauan sekarang, dan dia tidak dapat memusatkan kekuatannya. Jika dia terkena serangan ini lagi, dia pasti akan mati.
Kedua tangan itu terbanting bersamaan, tapi Blood Ki meledak keluar dari tubuh sesepuh kali ini. Dengan kulit giginya, dia lolos melalui celah. Dia baru saja melarikan diri ketika dua tongkat menabraknya, tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Li Qi dan Song Mingyuan berulang kali memukulnya. Meskipun sesepuh bertarung dengan seluruh kekuatannya, dia berulang kali dipaksa mundur. Hanya dalam beberapa langkah, dia dikirim terbang dengan serangan ke kakinya dari Li Qi. Song Mingyuan hendak menindaklanjuti, ketika anggota lain dari ras darah menyerang, menghalangi serangannya. Dia adalah Yang Mulia Agung Ganda lainnya. Dia telah memimpin serangan pasukan ras darah di Longchen, tetapi melihat penatua ini dalam krisis, dia datang untuk menyelamatkannya. Namun, memblokir serangan Song Mingyuan menyebabkan dia batuk darah dan tertiup angin. Jelas, bahkan di antara Double Supremes, ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Kekuatannya jauh dari yang lebih tua ini. Penatua akhirnya bisa bernafas lega. Pada titik ini, 3 tetua lainnya datang menyerbu, jadi sekarang 5 Yang Mulia Dewa tertinggi mendekati Li Qi dan Song Mingyuan. Namun, kerja sama Li Qi dan Song Mingyuan tanpa celah. Bahkan melawan mereka berlima, keduanya mampu melakukan serangan dan pertahanan. Mereka datang dan pergi sesuka hati, mengendalikan tempo pertempuran. Di sisi lain, mereka berlima mungkin akan kehilangan nyawa jika tiba-tiba diserang oleh salah satu serangan mereka. Dengan Li Qi dan Song Mingyuan menahan mereka berlima, sisa pasukan ras darah menerkam Legiun Dragon Blood. Melihat mereka membanjiri, mata Xia Chen dipenuhi dengan niat pertempuran yang menyala-nyala. Saudaraku, saatnya menemukan perasaan yang akrab itu. Masuk ke formasi pembantaian melingkar. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3886. Mengikuti perintah Xia Chen, lebih dari 2.700 prajurit Dragon Blood beralih dari formasi pertahanan mutlak ke formasi pembunuhan. Rasanya seperti bunga yang tertutup langsung mekar. Masing-masing bagian dalam, tengah, dan luar memiliki 900 prajurit Dragon Blood bergerak bolak-balik. Mereka seperti roda gigi raksasa yang berputar, menggiling para ahli ras darah. Prajurit Dragon Blood bergerak melalui medan perang dengan kecepatan tinggi. Seperti bilah gergaji yang berputar, mereka merobek musuh mereka. Itu adalah formasi yang sama dan orang yang sama seperti sebelumnya. Namun, setelah menjalani kehidupan baru mereka di dunia abadi, para prajurit Dragon Blood ini tidak lagi sama. Mereka telah mengalami cobaan dan rasa sakit selama ini. Karenanya, cahaya mereka lebih tajam, lebih kuat, dan lebih kejam dari sebelumnya. Mereka bahkan lebih percaya diri sekarang. Perlombaan darah telah berencana menggunakan keunggulan jumlah mereka untuk langsung menghancurkan mereka. Namun dalam sekejap mata, ratusan dari mereka meninggal. Di depan Dragon Blood Legion, mereka lebih lemah dari domba dan hanya bisa dibantai. Berlari. Sesaat kemudian, seseorang menyadari bahwa segala sesuatunya berbeda dari harapan mereka. Mereka hanya sekarat karena kontak. Formasi ofensif ini tajam dan tidak bisa dihancurkan, sesuatu yang tidak bisa mereka tekan hanya dengan jumlah. Selamatkan aku. Tidak, aku tidak ingin mati. Namun, saat mereka ingin mundur, mereka menemukan bahwa tidak ada jalan keluar begitu mereka masuk. Ruang di sekitarnya berputar dan arus di luar menolak untuk membiarkan mereka melarikan diri. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah para prajurit Dragon Blood. Seperti 3 naga melingkar, mereka mendominasi ruang ini. Setiap kelompok yang terdiri dari 900 prajurit Dragon Blood adalah kekuatannya sendiri, dan menyentuh salah satu dari mereka sama dengan menyentuh kekuatan gabungan dari 900 prajurit Dragon Blood. Kekuatan itu membuat musuh mereka putus asa. Tentara ras darah hanya bisa menangis, sudah putus asa tanpa kemampuan untuk melawan sama sekali. Mereka hanya bisa menyaksikan saat mereka dibunuh tanpa ampun. Hanya ahli ras darah yang belum masuk ke tengah-tengah mereka yang tidak terpengaruh oleh aliran ruang yang tak terlihat. Mereka bisa melarikan diri, tetapi sisanya terbunuh hanya dalam waktu beberapa saat. Jutaan ahli dihancurkan dalam sekejap mata, dan hanya lebih dari 100.000 yang selamat. Saat ini, para ahli ras darah tercengang dan ketakutan. Musuh mereka saat ini jelas bukan manusia, melainkan iblis, monster, atau mesin penuai maut. Setelah formasi ofensif mereka melakukan bagiannya, semua prajurit Dragon Blood, serta Xia Chen dan Guo Ran, sangat bersemangat. Darah mereka mendidih karena kegembiraan karena mereka telah menemukan kembali perasaan lama berjuang bersama sepuasnya. Selama lebih dari setahun, mereka telah berjuang untuk diri mereka sendiri. Sekarang, mereka semua tumbuh lebih kuat, dan kekuatan yang baru ditemukan ini menggabungkan mereka menjadi tali yang kokoh dan pantang menyerah. Bahkan mereka kagum dan takut dengan kekuatan baru mereka. Yang paling bangga dan paling emosional dari mereka semua adalah Xia Chen. Dia baru saja membagi prajurit Dragon Blood menjadi kelompok dan subdivisi baru. Dia kemudian membagikan rune baru kepada mereka dan menyuruh mereka untuk terbiasa dengan posisi baru mereka dan orang-orang di samping mereka. Sayangnya, ahli ras darah segera datang, dan mereka tidak punya waktu untuk berlatih. Namun dalam sekejap, mereka dapat menunjukkan tingkat sinergi yang luar biasa dalam tim yang baru mereka bentuk. Pencapaian ini membuat Xia Chen merasa sangat bangga. Jelas, para prajurit Dragon Blood mampu bekerja sama secara diam-diam pada tingkat yang mendalam. Seolah-olah sinergi ini telah dicap ke dalam darah dan jiwa mereka. Gerakan atau pandangan sekilas saja bisa menyampaikan pemikiran yang tak terucapkan di antara mereka. Kerja sama diam-diam ini adalah sesuatu yang telah ditempa melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya di benua surga bela diri. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah pudar. Saat para prajurit Dragon Blood mengusir pasukan ras darah, aura kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul, datang dari segala arah, menandakan kedatangan lebih banyak penguasa kota. Hanya berdasarkan aura yang bisa mereka rasakan, setidaknya ada lusinan. Hahaha, skala naga leluhur. Sedikit keinginan manusia untuk mengkonsumsi sisik naga leluhur. Jangan berfantasi seperti itu. Harta karun ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu sentuh. Tawa riuh bergema dari anggota ras binatang, seluruh tubuhnya diselimuti sisik dengan sayap seperti elang tumbuh dari punggungnya. Khususnya, ekor panjang, beberapa kali panjang tubuhnya, menjulur dari daerah pinggulnya. Ekor tipis itu seperti cambuk, tapi ujungnya adalah taji tulang abu-abu perak yang mengeluarkan cahaya tajam yang dingin. Ini adalah bentuk kehidupan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tubuhnya mengeluarkan aura abadi, dan ada banyak binatang iblis di belakangnya. Ras manusia yang lebih rendah mengira mereka bisa menyentuh benda suci. Hehe, manusia memang memiliki hati yang paling rakus. Tetapi Anda harus memuntahkan apapun yang Anda telan. Suara memerintah lainnya terdengar dari seorang ahli yang sangat menakutkan. Kulit perunggunya tertutup rune dan suaranya seperti drum, mampu mengguncang jiwa orang. Satu demi satu ahli muncul, masing-masing memiliki aura yang setara dengan penguasa kota bulan perak dan sesepuh ras darah. Bahkan, beberapa aura mereka melampaui mereka berdua. Sungguh luar biasa bahwa lusinan ahli di level ini akan muncul sekaligus. Perhatian mereka tertuju pada mayat naga abadi, namun mata mereka akhirnya terpaku pada cangkang telur sisik naga yang membungkus Long Chen. Masing-masing dari mereka memendam keinginan kuat untuk memilikinya.
Orang-orang ini semua berasal dari kekuatan dan ras yang berbeda. Tetapi mereka semua tahu bahwa tujuan utama mereka adalah memecahkan kulit telur emas di sekitar Long Chen. Bajingan, melihat begitu banyak ahli yang menakutkan muncul sekaligus, Gu Yang, Li Qi, Song Mingyuan, dan yang lainnya buru-buru mundur dan bersiap menghadapi mereka. Betapa menggelikan, melihat pemandangan ini, makhluk tak dikenal dengan ekor panjang itu mencibir. Ekornya kemudian melecut ke udara dengan lengkungan aneh ke arah Gu Yang. Ledakan, dengan injakan yang kuat, Gu Yang menciptakan dua riak di kehampaan. Akibatnya, dunia bergetar, dan dalam pertukaran ini, makhluk tak dikenal itu terlempar jauh ke kejauhan oleh Gu Yang. Jadi ras manusia benar-benar menghasilkan seseorang di level ini. Tapi itu tidak berarti apa-apa karena saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk tumbuh. Kalian semua akan mati hari ini. Pakar kuat lainnya menyerbu ke depan, segera melancarkan serangan mematikan tepat di awal. Kaulah yang akan mati. Begitu bos keluar, tidak satu pun dari kalian akan hidup untuk melarikan diri. Raung Gu Yang sambil menusukkan tombaknya ke depan. Dor, karena baru saja melawan makhluk hidup lain, Gu Yang dirugikan di sini. Kali ini, dialah yang terlempar ke belakang. Roh bumi surga, lindungi surga dan bumi. Tiba-tiba, bumi beriak di bawah komando Li Qi dan Song Mingyuan. Dengan koordinasi yang baik, mereka dengan cepat memanggil dinding tanah yang tebal, secara efektif memblokir para ahli di luar. Ledakan, namun, tembok itu dihancurkan secara paksa. Mereka tidak akan memberi kita waktu untuk memperkuatnya, teriak Song Mingyuan. Sebelum kekuatan tembok bumi sepenuhnya terkondensasi, itu sudah hancur. Itu tidak bisa memblokir serangan dari banyak ahli ini. Ras manusia yang lebih rendah, harta yang tak ternilai bukanlah sesuatu yang bisa kamu sentuh. Saat tembok bumi hancur, sesosok tubuh terbang, tampaknya berteleportasi tepat di depan para prajurit Dragon Blood. Mengenakan senyum sengit, dia dengan cepat membentuk segel tangan, menyebabkan cahaya merah darah mengembun di tangannya. Tekanan mengerikan dengan cepat menyebar dari tubuhnya, menginfeksi lingkungan. Lebih rendah, apakah Anda berbicara tentang diri Anda sendiri? Suara sedingin es terdengar saat ini, disertai dengan pedang yang menebas udara. Persis seperti itu, pedang Qi memotong sosok ini dari ubun-ubun kepalanya ke selangkangannya, membelah tubuhnya menjadi dua. Getaran halus menjalari tubuhnya yang sekarang terbagi, ekspresinya berubah menjadi salah satu teror belaka. Setelah itu, tubuhnya perlahan hancur, dua bagian jatuh ke tanah. Bahkan cahaya yang baru saja dia padatkan di tangannya terbelah sempurna menjadi dua seperti buah yang dipotong rapi. Saat tubuh dan cahaya sucinya terbelah dua tanpa celah, wujud asli seorang pria tampan terungkap di sisi lain. Dengan mata berbintang dan dingin, dia berdiri teguh, kehadirannya memancarkan udara dingin yang terlepas. Bawahan Long Chen, Kapten keempat Dragon Blood Legion, Yue Zifeng, ada di sini untuk dengan hormat mengirimmu ke jalanmu. Setelah mengatakan itu, Yue Zifeng melangkah maju. Pedangnya menebas ke arah ahli tingkat penguasa kota lain yang baru saja menyerang ke depan. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3887. Kedatangan Yue Zifeng langsung merevitalisasi Dragon Blood Legion. Dia adalah pembudidaya pedang yang tiada taranya. Bahkan Long Chen secara pribadi mengakui bahwa dalam hal kekuatan serangan murni, Yue Zifeng adalah nomor satu di legion mereka. Pada saat ini, jubah Yue Zifeng berkibar lembut bersama dengan rambut hitamnya. Dengan pedang di tangannya, dia berjalan dengan anggun di udara. Dia muncul sama seperti saat itu. Namun, auranya telah berubah. Itu lebih tajam dan lebih ganas, tidak lagi dilindungi, seperti pedang yang terhunus. Bahkan 10.000 tau akan terpotong oleh ketajamannya. Saat pedangnya jatuh, tidak ada riak di kehampaan, tidak ada ledakan yang menakjubkan. Itu tampak seperti pedang sederhana, tetapi memotong hukum kosmos dan menghancurkan batas ruang waktu. Persepsi orang sendiri bahkan tampak goyah, seolah-olah langit dan bumi telah terpotong, membuat indera mereka bingung. Pakar di depannya itu berteriak kaget, pedang pembudidaya. Setiap ahli paling ingin menghindari menghadapi pembudidaya pedang. Mereka adalah eksistensi yang paling tak terduga dengan kekuatan yang tak tertandingi. Sebagai keberadaan yang paling tidak masuk akal di dunia, kekuatan membunuh mereka tidak dapat dinilai oleh basis kultivasi dan alam. Selain itu, ada perbedaan besar antara pembudidaya pedang. Seorang pembudidaya pedang biasa mungkin hanya dihitung sebagai di atas rata-rata di antara yang lain di dunia yang sama. Dalam bentrokan di alam yang sama, pembudidaya pedang itu hanya akan memiliki peluang kemenangan yang lebih tinggi. Namun, ada juga beberapa keberadaan yang benar-benar menakutkan di antara para pembudidaya pedang. Mereka mampu mengabaikan basis kultivasi, mengabaikan perbedaan alam, dan mengabaikan batas-batas Tao surgawi. Mereka berada di luar penindasan hukum, di luar semua batasan. Ketika ahli pertama itu terbunuh, tekniknya diiris bersamanya, membuat banyak orang ketakutan. Oleh karena itu, target berikutnya ragu-ragu untuk sesaat, merenungkan apakah akan memblokir atau melarikan diri, ketika pedang Yue Zifeng jatuh tanpa ampun. Pakar itu mengeluarkan perisai raksasa pada saat kritis ini. Namun, perisainya baru saja muncul saat tubuhnya bergetar tak terkendali. Perisainya tidak tersentuh, tapi dia sudah dipotong menjadi dua. Apa? Banyak orang terkejut sekarang. Perisai orang itu jelas muncul di depannya, jadi mengapa dia dibunuh sementara perisainya tidak rusak? Bisakah pedang Qi membunuh orang melalui perisai? Tidak, itu kekuatan untuk memutuskan hukum ruang waktu. Teriakan ketakutan tiba-tiba terdengar. Yue Zifeng memang tidak memukul orang itu melalui perisai. Dia pertama kali menyerang orang itu, dan baru kemudian yang terakhir berhasil mengangkat perisai ini. Dengan kata lain, pedang Yue Zifeng telah melampaui batas ruang waktu. Ketika mereka melihat gerakan Yue Zifeng, itu sudah terjadi setelah dia pindah. Pedangnya berada di atas hukum. Bagaimana bisa ada pembudidaya pedang yang begitu menakutkan? Orang-orang gemetar ketakutan. Bahkan para ahli tingkat penguasa kota pun takut. Baginya untuk melampaui hukum berarti bahwa pada saat mereka melihatnya mengangkat pedangnya, mereka sudah dipotong menjadi dua. Yue Zifeng tiba-tiba mengambil satu langkah, melewati celah untuk menyerang ahli lainnya. Meskipun ahli ini sudah melarikan diri, ketika pedang Yue Zifeng jatuh, tubuh ahli ini masih terpotong menjadi dua di kejauhan. Lintasan dan sudut serangan Yue Zifeng menentang akal sehat, menyimpang sepenuhnya dari posisi fisiknya. Itu seperti setiap kali Yue Zifeng menggerakkan lengannya, pedang tak terlihat akan terbang keluar dan membunuh lawannya. Adegan aneh itu membuat takut banyak orang. Penggarap pedang tidak masuk akal, sama sekali tidak logis. Mereka tidak dapat diadili menurut standar dunia kultivasi. Yue Zifeng melepaskan 3 pukulan, membunuh 3 orang yang merupakan pemuja ilahi tertinggi ganda. Selain itu, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas di depannya. Melihat pemandangan ini, para prajurit Dragon Blood bersorak kegirangan. Para ahli ini akhirnya takut dan beralih mundur, melarikan diri seperti menghindari wabah. Seorang pria dengan satu pedang menakuti lusinan pemuja ilahi tertinggi ganda. Adegan itu benar-benar mencengangkan.
Gunakan angka untuk menghancurkannya. Penggarap pedang sepenuhnya fokus pada serangan. Pertahanan adalah kelemahannya yang fatal, jadi serangan orang biasa pun bisa membunuhnya. Menyerang, teriak salah satu dari mereka, mengarahkan pasukannya yang berjumlah ratusan ribu. Penggarap pedang memang menakutkan. Ini diketahui semua orang. Namun, kelemahan mereka juga bukan rahasia. Semua orang tahu bahwa pembudidaya pedang hanya bisa menyerang, bukan bertahan. Semakin menakutkan pembudidaya pedang, semakin fokus mereka pada serangan. Itulah yang membuat serangan mereka seperti pedang surgawi yang tidak bisa diblokir. Namun, tahu surgawi itu adil. Kekuatan serangan yang mengerikan seperti itu mengakibatkan lubang besar di pertahanan mereka karena mereka mengorbankan pertahanan mereka untuk serangan mutlak. Jika mereka terkena serangan, mereka dapat dengan mudah dibunuh. Oleh karena itu, dalam pertempuran yang kacau, jika seseorang bisa menangkap celah, mereka bisa langsung melancarkan pukulan fatal. Bunuh bocah manusia itu, kalian semua, serang. Jika ada yang berani menahan diri, aku sendiri yang akan membunuhmu. Menyerang. Yang lain juga memberi perintah panik, mengirim murid mereka menyerang pembudidaya pedang yang menakutkan. Setelah itu, para ahli itu mengatupkan gigi mereka dan mengalir ke arah Yue Zifeng, menabraknya seperti air pasang. 10.000 pedang mengeksekusi dewa. Yue Zifeng berteriak keras. Pada saat itu, dia dengan cepat membentuk segel dengan tangan kirinya, sekaligus mengangkat tangan kanannya dengan pedang terangkat tinggi. Seperti bunga mekar, gambar pedang yang tak terhitung jumlahnya bermunculan, memenuhi udara. Setelah itu, jutaan gambar pedang bergetar sebelum turun seperti hujan. Gambar pedang langsung menyelimuti para penyerang itu, merobek senjata dan baju besi. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Setelah satu serangan ini, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Tubuh mereka memiliki lubang berdarah yang tidak terlihat terlalu besar, tetapi api jiwa mereka padam. Saat mereka dipukul, kehendak pedang Dao menghancurkan jiwa mereka. Taktik gelombang manusia gagal, meninggalkan Yang Mulia dalam keadaan kaget dan marah saat orang-orang mereka meninggal. Ini jelas merupakan ahli paling menakutkan yang pernah mereka lihat. Dia dapat memutuskan hukum ruang waktu, dan kehendak pedang Dao-nya tidak terkalahkan. Siapa yang bisa menghentikannya? Tuntut salah satu dari mereka dengan campuran amarah dan ketidakberdayaan. Kecuali penggabungan tulang dan darahmu selesai, satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah menggunakan mahkota Dao Surgawi sejati, yang memungkinkanmu untuk bergabung ke dalam Tao Surgawi. Hanya dengan begitu Anda dapat menghadapi kemampuan untuk memutuskan hukum ruang waktu, kata salah satu dari mereka. Namun, mereka semua adalah Yang Mulia. Meskipun mereka memiliki darah tertinggi dan tulang tertinggi, di wilayah mereka, menggabungkan mereka sepenuhnya membutuhkan sejumlah besar ki kekacauan primal. Karena itu masalahnya, dibandingkan dengan para jenius surgawi di alam Raja Abadi ini, mereka memiliki sedikit peluang untuk benar-benar mencapainya. Seorang pembudidaya pedang, saya ingin melihat apakah Anda benar-benar luar biasa seperti yang dikatakan legenda. Saat itu, suara arogan terdengar. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3888. Suaranya bergema seperti guntur, bergema di udara. Pada saat ini, aura jahat menutupi seluruh dunia, membanjirinya dengan kekuatan dahsyat yang membuatnya sulit bernapas. Di kejauhan, seseorang dengan tombak naga muncul. Dengan setiap langkah yang diambilnya, bumi bergetar. Itu seperti dewa iblis abadi telah datang. Orang ini adalah orang yang paling lama berada di sini, Long Qinian. Dia juga memiliki warisan naga, dan itu berasal dari naga yang paling berbahaya, ras naga jahat rubah hantu yang licik. Ras naga jahat rubah hantu berasal dari cabang yang sama dengan naga jahat gelap dan naga jahat api penyucian. Ras naga jahat memiliki darah yang keras dan gelap mengalir di nadi mereka. Mereka secara alami brutal dan haus darah. Namun, mereka juga memiliki harga diri mereka sendiri dan tidak memainkan skema jahat. Hanya naga jahat hantu rubah yang berspesialisasi dalam hal itu. Legenda mengatakan bahwa rubah hantu adalah ras kaisar rubah di era sunyi. Meskipun mereka adalah ras binatang, mereka juga memiliki kekuatan Dao hantu. Dalam pertempuran melawan ras naga jahat, mereka akhirnya musnah. Namun, sebelum dimusnahkan, ras rubah hantu memberikan kutukan, membuat ras naga jahat membayar harga yang mengerikan. Itu adalah kutukan yang akan menghancurkan ras naga jahat di masa depan. Pada saat itu, ras naga jahat tidak terlalu peduli dengan kutukan itu. Baru kemudian, ratusan ribu tahun kemudian, naga jahat yang bermutasi mulai muncul di antara mereka. Naga jahat ini muncul tidak berbeda dari naga jahat biasa pada awalnya. Tapi begitu mereka tumbuh kuat, kehendak rubah hantu akan terbangun di dalam diri mereka, dan mereka akan mengkhianati ras naga. Mereka tidak hanya kuat, tetapi juga licik. Beberapa naga jahat hantu rubah bahkan duduk di posisi berkuasa dalam ras naga. Kemudian, mereka secara pribadi memusnahkan semua bawahan mereka. Beberapa naga jahat rubah hantu mungkin tidak berada dalam posisi otoritas, tetapi mereka diam-diam menyebabkan kematian cabang mereka. Naga jahat memiliki jutaan cabang, dan setiap cabang akan menghasilkan naga jahat rubah hantu. Karena mereka, ras naga jahat mengalami kerugian besar selama periode ini. Pada akhirnya, ras naga jahat mengalami pembersihan besar-besaran, membantai anggota ras mereka sendiri yang tak terhitung jumlahnya dengan tanda rubah hantu pada mereka. Akibatnya, ras naga jahat yang kuat jatuh dalam barisan ras naga, tidak pernah pulih. Hanya pada saat itulah ras naga jahat menjadi sadar, kutukan ras rubah hantu bukan hanya taktik menakut-nakuti. Itu digabungkan ke dalam garis keturunan mereka. Saat ras naga jahat terus bereproduksi, garis keturunan mereka diturunkan dan lebih banyak naga jahat yang bermutasi muncul. Mereka akan membangkitkan kutukan rubah hantu, memberi mereka keinginan kuat untuk menghancurkan ras naga jahat. Sakit kepala terbesar ras naga jahat adalah tidak ada cara untuk menyelesaikan kutukan ini. Satu-satunya metode adalah agar cahaya suci naga suci membersihkan seluruh ras mereka. Itu akan menjadi satu-satunya cara untuk menghilangkan kutukan sepenuhnya. Namun, naga suci setiap generasi adalah seorang kaisar yang tinggi dan perkasa. Eksistensi seperti mereka tidak berkenan membantu ras naga jahat. Dengan demikian, ras naga jahat hanya bisa mengatur mata-mata dalam barisan mereka untuk mengawasi anggota mereka, menangkap setiap naga jahat hantu rubah yang lahir. Meski begitu, setiap puluhan ribu tahun, bencana baru yang disebabkan oleh naga jahat rubah hantu akan terjadi. Setiap kali, badai darah mengikuti. Sama seperti naga jahat adalah mimpi buruk banyak pembudidaya, sekarang naga jahat rubah hantu menjadi mimpi buruk ras naga jahat. Di masa muda Long Qinian, dia mengalami pertemuan yang beruntung dan menemukan naga jahat rubah hantu di ambang kematian. Naga jahat rubah hantu itu telah diburu oleh para ahli ras naga jahat. Meskipun pada akhirnya membantai para pengejarnya, ia juga didorong melewati batasnya. Melihat Long Qinian dan menemukan karakternya cocok untuk dirinya yang jahat dan kejam, ia menemukan bahwa meskipun manusia, Long Qinian tidak menolak darahnya. Oleh karena itu tidak memberi Long Qinian kesempatan untuk menolak.
Itu secara langsung mentransfer kekuatan garis keturunannya sendiri, seni magis, kemampuan ilahi, dan kehendak Ghost Fox ke dalam tubuh Long Qinian. Jika bukan karena naga jahat rubah hantu yang benar-benar kehabisan energi sampai-sampai ia tidak bisa begitu saja mengambil alih tubuhnya, tidak mungkin hal ini menguntungkan Long Qinian. Naga jahat rubah hantu itu tahu bahwa selama kehendak rubah hantu ada, Long Qinian akan menjadi gila begitu dia bertemu dengan anggota ras naga jahat manapun. Itu sudah cukup untuk itu. Setelah mendapatkan warisan naga jahat hantu rubah, kekuatan Long Qinian melonjak seperti bintang jatuh. Tidak seorang pun dapat menerima satu pukulan pun darinya di alam yang sama, dan itu berlanjut selama bertahun-tahun sampai dia bertemu dengan Xia Guhong. Baru pada saat itulah legendanya yang tak terkalahkan berakhir. Namun, Long Qinian menolak menerima kekalahan ini. Dalam benaknya, alasan dia kalah adalah karena dia belum sepenuhnya mengeluarkan semua potensinya. Darah tertinggi hantu rubah naga jahat dan tulang tertinggi sedang tertidur, dan dia harus mendapatkan cukup ki kekacauan primal untuk membangunkan mereka. Namun, bahkan setelah semua usahanya, dia hampir tidak bisa mengumpulkan ki kekacauan utama. Dengan itu, apalagi menggabungkan tulang tertinggi dan darah tertinggi, dia bahkan tidak bisa membangkitkan darah tertingginya, langkah paling sederhana. Pada akhirnya, dia menyegel dirinya sendiri, menunggu kesempatannya. Saat Long Chen memicu perubahan di makam surgawi, dia menyebabkan tanah harta karun terbuka. Pada saat yang sama, Long Qinian merasakan panggilan darah naga. Ketika dia datang ke sini dan melihat sisik naga suci, dia ingin menyerapnya, tetapi dia ditolak oleh kekuatan sucinya. Oleh karena itu, dia tidak bisa menyerapnya. Namun, dia menemukan bahwa yang memanggilnya adalah salah satu naga abadi, bukan sisik naga emas. Tepatnya, itu adalah mayat naga jahat hantu rubah. Sekarang, dia telah selesai menyerap darah esensinya. Dia adalah orang pertama yang tiba dan sudah memiliki warisan naga jahat rubah hantu. Karena mayat naga abadi itu memiliki kedekatan yang tinggi dengannya, dia secara alami menyerapnya lebih cepat daripada yang lain. Selain itu, aura naga jahat rubah hantu terlalu istimewa, membuat yang lain tidak punya cara lain selain menyerap ki kekacauan primal yang datang darinya. Hanya dia yang mampu mendapatkan pengakuannya. Saat dia menyerap darah esensinya, dia juga menerima nutrisi dari primal Chaos Ki. Dengan demikian, dia akhirnya mencapai tujuannya dan keluar untuk menyerang Long Chen. Melihat Yue Zifeng menghalangi jalan, membuat puluhan pemuja ilahi tertinggi ganda melarikan diri, dia langsung menantang Yue Zifeng. Pada saat ini, Blood Ki-nya yang kuat mengguncang semua orang, dan Heavenly Dao Crown-nya memiliki dua jenis rune yang mengalir di dalamnya. Dia telah sepenuhnya menggabungkan tulang tertinggi dan darah tertingginya. Dia benar-benar double supreme, teriak seorang penguasa kota dengan iri. Hanya ketika seseorang telah sepenuhnya menggabungkan tulang dan darah, seseorang dapat menjadi ganda tertinggi sejati. Lebih jauh lagi, sinergi antara keduanya jauh dari sekadar tambahan, kekuatan gabungan mereka berlipat ganda secara eksponensial, berpotensi puluhan kali lipat. Lagi pula, Long Qinian adalah raja abadi, alam optimal untuk penggabungan ini. Jumlah ki kekacauan primal yang dia butuhkan kurang dari 10/10.000 dari yang dibutuhkan oleh Yang Mulia. Double Supreme sejati akhirnya muncul. Pada saat ini, aura Long Qinian menimpa semua orang. Legenda seputar Double Supremace membuat semua orang terengah-engah, termasuk para penguasa kota yang menonton dengan campuran antisipasi dan gentar. Untungnya, Long Chen adalah targetnya, bukan mereka. Long Qinian mengarahkan tombaknya ke Yue Zifeng. Dia dengan dingin berkata, aku akan memberimu 3 gerakan. Maju dan serang. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3889. Seekor naga raksasa dengan mata licik muncul dalam manifestasi Long Qinian, tampak jahat. Mata naga biasanya melingkar, tetapi mata yang aneh ini panjang dan sempit, tatapannya sendiri mengandung aura gelap kebencian dan kejahatan. Sepertinya mata itu dipenuhi dengan keinginan untuk menghancurkan seluruh dunia, dan orang tidak bisa menahan rasa takut saat melihatnya. Dua pancaran ilahi terjalin di atas naga ini, mewakili kekuatan darah tertinggi Long Qinian dan tulang tertinggi. Sebaliknya, orang lain di sekitarnya juga dikelilingi oleh dua jenis rune, namun mereka tetap terpisah dan tidak dapat bertemu. Namun, dalam manifestasi Long Qinian, kedua energi ini menyatu dengan mulus, menyerupai arus yang mengalir bukti bahwa dia telah sepenuhnya menggabungkan darah tertinggi dan tulang tertingginya. Pada saat ini, Long Qinian mengarahkan tombaknya ke Yue Zifeng, dan auranya memancarkan intensitas yang dilindungi, mirip dengan harimau yang berjongkok menunggu untuk melancarkan serangan mematikan. Penggarap pedang seperti pedang terhunus, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Saat mereka telah memutuskan jalan mundur mereka tanpa rasa takut akan menghadapi lawan yang paling tangguh sekalipun. Mereka juga rela menghadapi kematian, mengetahui bahwa melakukan sebaliknya akan menghancurkan hati dao mereka, membuat mereka tidak layak untuk gelar penggarap pedang. Jadi saya bertanya-tanya, apakah Anda berani melawan saya? Tanya Long Qinian memprovokasi. Dalam 3000 dunia, Long Qinian adalah orang pertama yang sepenuhnya menggabungkan darah tertinggi dan tulang tertingginya, dan hal pertama yang dia lakukan setelah itu adalah menantang Yue Zifeng. Penuh dengan antisipasi, semua orang memandang Yue Zifeng untuk melihat tanggapannya. Namun, Yue Zifeng hanya berdiri di sana, tanpa riak tunggal di wajahnya yang tampan. Tatapannya masih tenang, tampak acuh tak acuh, seolah tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Yang mengejutkan semua yang hadir, Yue Zifeng secara bertahap menyarungkan pedangnya. Tindakan tak terduga ini membuat semua orang bingung. Seorang pembudidaya pedang dikatakan sebagai pembudidaya paling bangga di dunia ini. Mereka tidak takut dengan tantangan apapun dan mengembangkan dao tak terkalahkan jenis lain. Oleh karena itu, mereka harus menjaga hati dao yang jernih setiap saat. Kalau tidak, jika hati dao mereka dikaburkan, mereka akan selamanya kehilangan hati pedang dao. Untuk seseorang seperti Long Qinian untuk menantangnya, bagaimana mungkin Yue Zifeng menolak? Namun, bertentangan dengan semua harapan, dia benar-benar menyarungkan pedangnya. Sungguh provokasi yang kekanak-kanakan, sungguh tindakan yang kasar. Apakah Anda ingin saya menyerang perangkap Anda yang jelas? Yue Zifeng memandang Long Qinian. Tatapannya dingin, dan suaranya bahkan lebih dingin. Terlebih lagi, matanya begitu jernih seolah-olah mereka bisa melihat semua kepalsuan di dunia ini. Setelah ditatap seperti itu, hati Long Qinian bergetar. Tapi dia berhasil mempertahankan ekspresi tenang. Jadi pembudidaya pedang hanya ini. Legenda tentang Dewa Pedang itu benar-benar hanya cerita untuk anak-anak. Dewa Pedang adalah palsu yang ditutupi kotoran anjing. Dalam sekejap, gelombang gentar menyapu hati semua orang yang hadir saat mereka menatap Long Qinian dengan ngeri. Harus diketahui bahwa sementara legenda Dewa Pedang tidak mendukungnya, itu adalah keberadaan suci bagi para pembudidaya pedang. Banyak legenda beredar tentang Dewa Pedang, masing-masing dengan variasinya sendiri. Akibatnya, banyak orang meragukan apakah Dewa Pedang pernah ada atau tidak. Tetapi bagi para pembudidaya pedang, Dewa Pedang adalah keyakinan mereka. Mempertanyakan Dewa Pedang berarti menantang inti dari keyakinan mereka. Akibatnya, siapapun yang berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Dewa Pedang akan diburu oleh semua pembudidaya pedang.
Itu dianggap sebagai penistaan U200B paling parah dalam barisan mereka. Apakah Long Qinian sudah gila? Tidak ada yang tahu berapa banyak pembudidaya pedang yang menakutkan yang ada di 9 langit dan 10 negeri. Dia jelas meminta untuk mati. Apalagi Raja Abadi kecil seperti dia, bahkan Yang Mulia tidak akan berani berbicara seperti itu. Keheningan yang mendalam menyelimuti sekeliling saat semua mata tertuju pada Yue Zifeng. Yang mengejutkan mereka, dia tetap sangat tenang, tanpa tanda-tanda kemarahan yang terlihat. Namun, tatapannya menjadi lebih dingin, menembus para penonton. Meskipun pedangnya tersarung, tangannya menempel kuat pada gagangnya, sebuah indikasi halus dari kesiapannya yang tak tergoyahkan. Kamu adalah ahli kelas 2, karena ahli sejati meremehkan penggunaan skema semacam itu. Bos saya mengatakan bahwa mereka yang merencanakan seperti ini kurang percaya diri. Seseorang yang kurang percaya diri akan menghabiskan energinya untuk memikirkan skema. Jadi, beberapa orang mungkin terlihat seperti perencana yang cerdas, padahal kenyataannya, mereka adalah lambang kebodohan. Di sisi lain, beberapa orang mungkin terlihat bodoh di luar tetapi memiliki kebijaksanaan sejati di dalam. Anda seharusnya tidak mengatakan itu. Dengan menghujat Dewa Pedang, kamu telah sepenuhnya menyegel takdirmu sendiri, membuatku tidak punya pilihan selain mengakhirimu. Yue Zifeng memandang Long Qinian dengan apatis. Bunuh aku, hahaha. Long Qinian mengangkat kepalanya seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Kata-kata besar, jika Anda punya nyali, datang ke sini dan bertarung. Mari kita lihat kotoran anjing apa yang merupakan berkah dari Dewa Pedang. Long Qinian bahkan menambahkan provokasi lebih lanjut, membuat marah para prajurit Dragon Blood. Mereka semua sangat menyadari keyakinan tak tergoyahkan Yue Zifeng pada Dewa Pedang. Mulut Long Qinian ini terlalu kotor. Di sisi lain, Yue Zifeng mengabaikan provokasi ini dan perlahan menutup matanya. Dunia menjadi sunyi, seolah-olah semua suara tiba-tiba menghilang, tersedot tanpa jejak. Pada saat yang sama, rambut Long Qinian berdiri tegak, jiwanya bergetar, seolah-olah beberapa binatang purba telah mengarahkan pandangannya padanya. Tiba-tiba, Yue Zifeng membuka matanya, memperlihatkan dua rune seperti pedang yang menusuk di dalamnya. Tidak ada kidarah yang mengalir, tidak ada gemuruh dari Taos Surgawi, dan tidak ada manifestasi. Tapi semua aura pembunuh di langit dan bumi sepertinya berkumpul di dalam Yue Zifeng. Pedang Yue Zifeng kemudian keluar dari sarungnya seperti seruan naga, dipenuhi dengan perasaan membunuh. Riak cahaya bersinar keluar dari pedang, dengan cepat turun menuju sasarannya. Yue Zifeng kemudian bergerak bersama dengan pedangnya, mengarahkan targetnya bukan ke arah Long Qinian, tetapi menuju titik tertentu di depannya ke kiri. Ledakan. Dengan ledakan yang menggetarkan surga, kekosongan itu terkoyak, memperlihatkan rantai yang tak terhitung jumlahnya. Mereka seperti jaring yang melindungi Long Qinian. Pengkhianatan apa? Dia membuat jebakan sebelumnya. Mengamuk prajurit Dragon Blood marah. Long Qinian sengaja memprovokasi Yue Zifeng hanya untuk membuatnya masuk ke dalam perangkap ini. Rantai itu awalnya tidak terlihat, tidak mungkin untuk dirasakan. Jika bukan karena serangan Yue Zifeng, tidak ada yang akan menyadari keberadaan mereka. Namun, ketika pedang Yue Zifeng menyerang mereka, mereka langsung hancur. Di depan pedang Ki Yue Zifeng, rantai yang tidak bisa dipatahkan dipotong seperti daun sawi, tidak mampu memblokir pedangnya sama sekali. Saat ini, Yue Zifeng muncul di depan Long Qinian. Dia kemudian mengayunkan pedangnya 3 kali lagi, dan 3 jaring rantai hancur, mengejutkan semua orang. Long Qinian cukup berencana. Bagaimana dia membuat jebakan seperti itu tanpa ada yang menyadarinya? Jebakan ini telah lolos dari indera orang lain, tapi bukan milik Yue Zifeng. Saat jaring terakhir dihancurkan, sebuah tombak diam-diam menusuk punggung Yue Zifeng, membuat semua orang melompat. Long Qinian jelas berada di depannya. Zifeng, hati-hati, Xia Chen dan yang lainnya berteriak. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3890. Peringatan semua orang sudah terlambat. Punggung Yue Zifeng sudah tertusuk oleh tombak itu. Namun, yang mengejutkan semua orang, setelah tubuhnya tertusuk, itu menghilang seperti asap. Sebuah pedang kemudian menghantam tuan tombak itu dari sudut yang aneh, memperlihatkannya. Itu adalah Long Qinian lainnya. Seni tiruan. Klon ini juga menghilang saat pedang Yue Zifeng menebas gambarnya yang memudar. Sama seperti semua orang berpikir bahwa serangan ini tidak berpengaruh, mereka melihat darah di kejauhan. Klon, yang telah melarikan diri dan menghindari serangan Yue Zifeng, masih terluka oleh pedang Qingnya. Ada luka besar di dadanya. Klon Long Qinian meraung marah dengan suara yang bukan manusia. Itu adalah raungan naga yang mengandung kekuatan naga yang ganas. Jadi kamu menyerap darah dan jiwa esensi naga itu, dan klon ini adalah boneka yang terkondensasi dari jiwa naganya dengan darah nagamu sebagai dasarnya. Selama darah nagamu terus ada, itu akan hidup selamanya. Tapi jadi apa? Jika ini adalah kartu truf Anda tidak akan bertahan dalam 3 langkah, kata Yue Zifeng. Dia melangkah maju, menghilang. Kecepatannya sepertinya telah lolos dari batasan ruang waktu. Orang-orang nyaris tidak melihat sekilas pedangnya saat menebas ke arah Long Qinian. Kamu terus berbicara besar. Betapa tak tahu malu. Long Qinian meraung dengan marah. Jebakannya tidak berpengaruh pada Yue Zifeng, dan dia bahkan dipandang rendah. Ini adalah penghinaan besar baginya. Perlindungan naga jahat, tubuh emas tulang naga. Dalam ledakan kekuatan yang tiba-tiba, armor tulang emas keluar dari kulit Long Qinian. Pelat tulang dengan cepat berkumpul, membungkusnya dengan perlindungan penuh. Setiap pelat tulang mengeluarkan aura yang menakutkan, mirip dengan baju besi bersisik yang terbuat dari benda-benda ilahi dongeng dunia. Saat baju besi ini muncul, auranya langsung meledak ke tingkat yang baru. Tulang tertinggi dipanggil sebagai pelindung tulang. Supreme Bone-nya sebenarnya defensif. Tulang tertinggi setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda, dengan beberapa menekankan kecakapan ofensif sementara yang lain memprioritaskan pertahanan. Selain itu, mereka memiliki beragam atribut, menawarkan kemampuan khusus yang tak ada habisnya. Di sisi lain, darah tertinggi adalah sesuatu yang bisa langsung dipanggil untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Tapi tulang tertinggi hanya bisa mengeluarkan potensi sebenarnya setelah digabungkan dengan darah tertinggi sebagai dasar kekuatannya. Potensi kekuatan yang beragam dan luar biasa sepertinya tidak terbatas. Ketika pelindung tulang Long Qinian muncul, kilatan petir muncul di langit dan menimpanya. Armor tempering petir surgawi. Paduan suara teriakan kaget terdengar di udara. Diyakini bahwa ketika seni magis yang kuat dan senjata ilahi lahir ke dunia ini, mereka pasti akan menarik murka petir surgawi. Keberadaan beberapa baju sirah yang sangat kuat dan seni magis lapis baja akan dipandang sebagai tantangan langsung bagi Taos Surgawi dan menjatuhkan hukuman surgawi. Jika mereka tidak dapat menahan kekuatan dari Taos Surgawi, mereka akan dihancurkan, dan orang yang mencoba memanggil mereka juga akan dibunuh. Pada saat ini, tombak petir jatuh dengan aura yang mengejutkan. Masing-masing dari mereka praktis setara dengan serangan kekuatan penuh dari seorang penguasa kota.
Namun, tanpa diduga, tombak petir itu hanya akan meledak saat bersentuhan dengan pelindung tulang ini, tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Setelah 36 sambaran petir gagal merusak pelindung tulang, lapisan baru cahaya gemilang muncul di atasnya. Pelindung tulang menyelesaikan kesengsaraan. Itu telah memperoleh persetujuan dari langit dan bumi. Apa yang mungkin bisa menghancurkannya? Seorang penguasa kota berteriak kaget. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat pertahanan yang begitu menakutkan. Yue Zifeng sekarang berada tepat di depan tubuh asli Long Qinian, pedangnya turun dengan kekuatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, tiruan Long Qinian juga menyerang punggung Yue Zifeng. Apa? Teriakan kaget terdengar. Apa yang dimaksud Long Qinian? Apakah dia benar-benar akan menerima serangan Yue Zifeng dengan pelindung tulangnya? Jika Long Qinian bisa memblokir serangan Yue Zifeng, maka Yue Zifeng akan bertemu dengan serangan fatal klonnya. Tetapi jika Long Qinian gagal memblokirnya, tubuh aslinya akan dibunuh sementara tiruannya akan bertahan, masih mampu membunuh Yue Zifeng. Ini adalah karakteristik unik dari klon darah naga, ia memiliki kesadarannya sendiri dan bahkan dapat bertahan hidup setelah tubuh aslinya mati. Dalam situasi ini, terlepas dari hasilnya, tampaknya tak terelakkan bahwa nasib Yue Zifeng akan disegel. Namun, Yue Zifeng tidak menunjukkan tanda menyerah. Melihat ini, semua orang langsung mengerti bahwa seorang pembudidaya pedang memiliki harga diri dan kepercayaan diri mereka sendiri. Jika Yue Zifeng mundur, itu akan menjadi kemunduran bagi hati daunnya. Sebagai seorang pembudidaya pedang, dia tidak takut mati, dia juga tidak bisa melakukan apapun untuk menghancurkan hati daunnya. Long Qinian telah mencatat hal ini sebelum menyiapkan jebakan ini untuknya. Namun, Yue Zifeng masih acuh tak acuh. Tanpa sedikit pun riak di matanya, pedangnya menebas ke arah kepala Long Qinian. Tiba-tiba, Long Qinian bergerak. Dia mengangkat tangannya, dan yang mengejutkan semua orang, tombak naga muncul di genggamannya. Tombak naga yang sama yang awalnya dipegang oleh tiruannya sekarang berada di tangannya. Ledakan. Memegang tombaknya secara horizontal, dia langsung berbenturan dengan pedang Yue Zifeng. Akibatnya, gelombang pedang Qi meledak, merobek langit dan bumi, menyebabkan retakan hitam menyebar sampai ke ujung dunia. Retakan hitam itu berlanjut melalui tombak Long Qinian dan masuk ke tubuhnya. Armor tulangnya menjadi retak juga. Long Qinian batuk darah. Dalam sekejap, cahaya pelindung tulangnya menjadi redup, dan dia hampir terbunuh. Apa? Melihat ini, mata penonton hampir keluar dari rongganya. Harus diketahui bahwa baju perang Long Qinian bahkan belum terguncang oleh petir surgawi, menunjukkan kekuatan pertahanannya yang menakjubkan. Tapi sekarang, hampir hancur oleh satu serangan pedang Yue Zifeng. Jiwa pedang, Long Qinian mundur jauh ke kejauhan, menatap Yue Zifeng dengan kaget dan tidak percaya. Armor tulangnya ditutupi retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan tombak naganya sekarang memiliki torehan seukuran kacang di dalamnya. Satu pukulan ini hampir menghancurkannya di samping senjatanya. Pedang Yue Zifeng memiliki kehendak tertinggi, semacam energi yang mengandung pikiran dan jiwanya yang penuh. Itu adalah sesuatu yang melampaui semua hukum. Ketika Long Qinian memblokir pedang itu, jiwanya hampir hancur, seolah-olah jiwanya melarikan diri untuk hidupnya. Oleh karena itu, dia kaget, marah, dan ketakutan. Baru saja, jika dia tidak menyerap kekuatan tiruannya pada menit terakhir, serangan ini akan memusnahkannya. Itu langkah pertama. Ini dia yang kedua. Pedang Yue Zifeng bergetar. Dalam perpaduan pedang dan manusia yang mulus, dia berubah menjadi bintang jatuh, menembak ke arah Long Qinian dengan kecepatan dan ketepatan yang tak tertandingi. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3891. Yue Zifeng mencapai kesatuan mutlak dengan pedangnya, melampaui bentuk fisiknya. Sosoknya kemudian menghilang, tidak meninggalkan apapun kecuali perwujudan pedangnya yang halus. Saat pedang ini menebas udara, 10.000 tau hancur di depannya. Long Qinian dilanda rasa teror yang luar biasa, menyadari bahwa dia telah meremehkan Yue Zifeng. Dia belum pernah bertemu dengan pembudidaya pedang yang begitu menakutkan sebelumnya. Ketika Yue Zifeng menghilang, sebuah fenomena yang tidak dapat dijelaskan terungkap. Dalam sekejap, semua kehadiran dan keberadaan lenyap juga, meninggalkan kehampaan yang menakutkan. Yang tersisa tampaknya hanyalah Long Qinian sendirian, dan pedang yang menebasnya tampak benar-benar tak terbendung. Dia benar-benar merasakan keputusasaan dalam dirinya. Long Qinian tahu bahwa keinginannya sudah ditekan oleh pedang Dao Yue Zifeng. Dia sudah kalah, dan harga kerugiannya adalah kematian. Pengorbanan rubah hantu, pemakaman surgawi tulang darah. Dalam gelombang darah yang tiba-tiba, aliran merah menyembur keluar dari tubuh Long Qinian. Manifestasinya kemudian bergetar, dan lempengan tulang di tubuhnya bergeser dan bertumpuk satu sama lain, mengubahnya menjadi naga raksasa. Ledakan, naga raksasa ini adalah naga jahat rubah hantu. Long Qinian sebenarnya telah mengorbankan sebagian dari darah tertinggi dan tulang tertingginya untuk memanggil roh heroik naga jahat hantu rubah. Saat naga jahat rubah hantu ini mengeluarkan raungan yang menggelegar, gelombang kekuatan yang tak terbayangkan menyapu sekeliling. Banyak orang mengalami rasa sakit yang luar biasa seolah-olah kepala mereka terbelah. Telinga mereka pecah, menyebabkan darah mengucur, membuat mereka tuli, tidak dapat mendengar apapun lagi. Bola naga jahat. Wajah Long Qinian pucat saat berdiri di atas kepala naga jahat rubah hantu. Saat dia membentuk segel tangan, auranya menyatu dengan naga jahat rubah hantu. Rahang naga jahat rubah hantu terbuka lebar, dan di dalam rahangnya, sebuah bola kolosal mulai terbentuk. Bola ini berdenyut dengan dua aliran energi berbeda yang terjalin di dalamnya, dan besarnya kekuatan ini bergema di langit, bahkan menyebabkan bintang-bintang itu sendiri bergetar sebagai tanggapan. Kekuatan macam apa ini? Bahkan penguasa kota berteriak kaget. Mereka belum pernah melihat gerakan yang begitu menakutkan sebelumnya. Mati. Dengan raungan keras, segel tangan Long Qinian berubah. Dia kemudian dengan paksa membanting tangannya ke kepala naga. Seketika, tanda berwarna darah menyebar di kepalanya yang besar, dan bola itu ditembakkan dengan energi destruktif yang tak ada habisnya. Sementara itu, Yue Zifeng masih menyatu dengan pedangnya, kekuatannya tak tergoyahkan. Bintik-bintik cahaya muncul di ujung pedangnya, menyerupai konstelasi bintang. Di depan banyak ahli, Yue Zifeng menembus bola raksasa itu begitu saja. Ledakan. Dengan ledakan yang menggetarkan surga, bola raksasa itu menembus, mengirimkan gelombang kejut yang beriak ke segala arah. Di tengah kekacauan, sinar pedang Qi terus melonjak menuju naga jahat rubah hantu. Apa? Semua orang tercengang dengan ini. Apakah serangan mengerikan ini menghentikan Yue Zifeng atau tidak? Bola cahaya tetap ada, tetapi pedang Qi Yue Zifeng telah menembusnya untuk menyerang kepala naga jahat rubah hantu. Ledakan. Bola itu dan kepala naga jahat rubah hantu meledak pada saat yang sama, melepaskan awan jamur besar yang mengepul ke langit. Namun, akibatnya tetap ada, seolah-olah waktu itu sendiri telah melambat, secara bertahap menghilangkan sisa-sisa dampak yang menghancurkan. Meskipun bola cahaya itu telah ditembus, serangan Yue Zifeng sangat kental, sehingga terus menyerang naga jahat rubah hantu pada waktu yang hampir bersamaan. Itulah mengapa semua orang melihat dua awan jamur raksasa meledak pada saat bersamaan.
Di sekitarnya, pecahan rune Grand Dao terlihat. Mereka juga melihat langit dan bumi terbelah dan gelombang ki liar melonjak. Pakar yang tak terhitung jumlahnya terpesona oleh gelombang ki ini. Bahkan penguasa kota tidak dapat bertahan di tengah badai ini dan terpaksa mundur. Angin astral ini seperti bilah, dengan paksa merobek lapisan bumi dari tanah. Kekuatan yang sangat besar bahkan menyebabkan 18 mayat naga di sekitarnya terlempar jauh ke kejauhan. Ketika mayat naga dipindahkan, itu mengungkapkan sumber kekacauan utama bawah tanah. Dilihat dari atas, pemandangan itu menyerupai formasi melingkar dari 18 muara mata air yang mengelilingi area tempat Long Chen berdiri. Dengan perpindahan 18 mayat naga ini, semburan ki kekacauan primal yang tak terbatas melonjak, mengisi lingkungan dengan energi mentah dan liar. Sebelumnya, sumber-sumber ini telah ditekan oleh mayat naga dan mengalir lebih lambat melaluinya. Oleh karena itu, tanpa halangan apapun, ki kekacauan utama melonjak dan dunia ini langsung menjadi lautan ki kekacauan utama. Melihat pemandangan ini, semua orang senang. Mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun. Hanya berdiri di sana, mereka menyerap ki kekacauan primal yang tak ada habisnya. Saat mereka menyerap ki kekacauan utama ini, mereka melihat ke medan perang. Mereka melihat Yue Zifeng dengan tenang berdiri di sana, terlihat sama seperti sebelumnya dengan rambut dan jubahnya berkibar ringan. Selain wajahnya yang sedikit pucat, sepertinya dia baik-baik saja. Surga, pembudidaya pedang benar-benar monster yang tidak wajar. Dia baik-baik saja bahkan setelah serangan yang begitu mengerikan. Para penguasa kota sangat terkejut saat melihat ini. Bahkan bagi mereka, jika mereka diserang oleh serangan seperti itu, bahkan jejak mereka pun tidak akan ada sesudahnya. Berdiri di depan Yue Zifeng, Long Qinian batuk darah, setiap semburan disertai dengan munculnya kabut darah yang pekat. Kabut itu kemudian tersebar di angin, berubah menjadi rune yang mengalir di sekelilingnya. Yang mengejutkan para penonton adalah lubang seukuran kepalan tangan di dadanya. Melalui lubang itu, adalah mungkin untuk melihat naga jahat hantu rubah mengamuk dalam manifestasinya. Ketika pedang Yue Zifeng bergetar, kehampaan ikut bergetar bersamanya. Dia kemudian menatap Long Qinian dengan dingin. Itu langkah kedua. Anda mengatakan bahwa Anda akan memberi saya 3 gerakan. Maka saya berjanji jika Anda dapat menerima langkah ketiga saya tanpa mati, saya akan membiarkan Anda hidup. Suara Yue Zifeng benar-benar apatis sejak awal. Terlepas dari provokasi Long Qinian atau kemunculan kartu trufnya yang hebat, Yue Zifeng tetap setenang dan setenang sumur tanpa dasar. Sikap apatis yang mendalam ini memancarkan aura keberadaan yang tak terduga. Tatapan tajamnya khususnya terasa seperti bisa menembus semua buatan di dunia ini. Itu adalah tatapan yang tidak berani dilihat orang lain secara langsung, seolah-olah satu tatapan bisa menembus rahasia jauh di dalam hati seseorang. Pedang Yue Zifeng lalu menunjuk ke arah Long Qinian. Ketika kehendak tajam pedang Dao terkunci padanya, Long Qinian langsung merasa seperti dia telah menjadi manusia. Seolah-olah pakaiannya dilucuti darinya, dan dia dilempar ke dalam es dan salju. Perasaan dingin itu kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya, bahkan membuat jiwanya mati rasa. Long Qinian ngeri, tidak bisa memikirkan apa yang salah. Dia telah mendapatkan warisan dari naga jahat rubah hantu. Setelah itu, dengan ki kekacauan primal senilai lautan, dia telah menggabungkan darah tertinggi dan tulang tertinggi. Dia mengira bahwa dia tidak tertandingi dalam dunia yang sama, bahwa dia akan menyapu 3.000 dunia. Dia bahkan berencana membalas dendam pada Xia Guhong setelah meninggalkan dunia ini. Kemudian, dia akan melangkah ke puncak hidupnya, menjadi penguasa kosmos. Namun, mimpinya bahkan belum dimulai sebelum dia bertemu dengan Yue Zifeng. Dengan 2 pukulan tanpa emosi, Yue Zifeng menghancurkan kepercayaan dirinya bersama dengan mimpi-mimpi itu. Yue Zifeng sebenarnya menyebut dirinya bawahan Long Chen. Dengan kata lain, dia lebih lemah dari Long Chen. Sekarang, Long Qinian bahkan tidak bisa mengalahkan bawahan Long Chen. Long Qinian menganggap ini sebagai penghinaan tanpa kata. Ahaha, Long Qinian tiba-tiba meraung seperti binatang buas yang terluka, penuh amarah dan dendam. Dia menolak untuk menerima kenyataan kejam ini. Manifestasinya kemudian meledak, berubah menjadi pecahan yang menyatu ke dalam tubuhnya. Auranya yang semula mulai melemah, sekali lagi mencapai puncaknya. Tidak diketahui seni rahasia apa yang dia gunakan untuk memulihkan energinya yang hilang secara instan. Datang, biarkan aku melihat seberapa kuat seranganmu ini, teriak Long Qinian. Ketika orang-orang mendengar ini, mereka menggelengkan kepala. Long Qinian telah kalah, setelah menerima kekalahannya di dalam jiwanya. Dia sudah kehilangan keberanian untuk bersaing dengan Yue Zifeng. Saat ini, dia hanya berpikir untuk menerima serangan Yue Zifeng agar tetap hidup. Dapat dikatakan bahwa Yue Zifeng telah menghancurkan kepercayaan dirinya dengan 2 serangan bersamaan dengan ambisinya. Yue Zifeng mendengus dan mengangkat pedangnya. Tapi tiba-tiba, tatapannya menjadi dingin. Dia menginjak udara dan kemudian menghilang. Yang mengejutkan semua orang adalah Yue Zifeng tidak menyerang Long Qinian. Sebaliknya, dia muncul di sisi Long Chen dan mengayunkan pedangnya. Belati entah bagaimana muncul di udara, menyerang pedang Yue Zifeng. Akibatnya, kekosongan itu meledak dan sesosok tubuh dipaksa keluar. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3892. Ji Wuming. Xia Chen dan Guoran berteriak dengan marah. Ketakutan terburuk mereka telah menjadi kenyataan, pembunuh yang menakutkan, Ji Wuming, telah menyelesaikan penggabungannya. Sebelumnya, Ji Wuming sudah memiliki bakat tinggi dalam mengendalikan ruang waktu. Jadi, sekarang darah tertinggi dan tulang tertinggi telah bergabung, seni pembunuhannya tidak dapat dihentikan. Bahkan formasi Xia Chen telah kehilangan efek terhadapnya. Dia berhasil melewati mereka dan mendekati Long Chen tanpa ada yang menyadarinya. Untungnya, Yue Zifeng ada di sini. Kalau tidak, jika mereka membiarkan Ji Wuming sampai ke Long Chen, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Ketika pedang Yue Zifeng menghentikan Ji Wuming mencibir, tubuhnya perlahan memudar. Seperti setetes air yang jatuh ke laut, tidak ada jejaknya yang bisa ditemukan. Ekspresi Yue Zifeng sedikit berubah. Ketika Ji Wuming menghilang, bahkan pedang daunnya gagal menguncinya. Dia tidak bisa lagi melacak Ji Wuming. Lindungi bos, teriak Xia Chen. Prajurit Dragon Blood mundur, memegang pengepungan yang lebih ketat di sekitar Long Chen. Mereka tidak tahu apakah sedekat ini akan mengganggu penyerapan rune naga, tetapi tidak ada solusi lain. Keselamatan Long Chen lebih penting. Suara Ji Wuming mulai terdengar, datang dari segala arah. Menarik, terus. Jika saya bertujuan untuk membunuh Long Chen, Anda dapat melindunginya, tetapi jika saya bertujuan untuk membunuh orang lain. Tiba-tiba, Yue Zifeng menghilang lagi, pedangnya menusuk ke arah kekosongan dan sosok yang muncul hanya sekejap. Kali ini, Ji Wuming tidak membidik Long Chen tetapi seorang prajurit Dragon Blood. Adapun prajurit Dragon Blood itu, dia bahkan tidak merasakan apa-apa. Seni gerakan seperti hantu Ji Wuming sangat mengerikan. Bodoh, jika kamu punya nyali, keluar dan bertarunglah, teriak Guoran dengan marah. Hanya orang idiot yang akan mengatakan sesuatu yang sangat bodoh.
Tujuan saya bukan untuk menjadi nomor satu. Saya hanya ingin sisik naga itu. Hehe, selama aku membunuh Long Chen, semua energi yang diserapnya akan dilepaskan. Semua usahanya akan sia-sia. Saya ingin tahu, berapa banyak kekuatan yang dimiliki seorang kultivator pedang yang sudah terluka untuk dapat menghentikan saya. Anda harus tahu bahwa inisiatif ada dalam genggaman saya. Adapun Anda dipaksa untuk bertahan secara pasif. Anda menggunakan lebih banyak energi daripada saya. Berapa banyak serangan saya yang dapat Anda blokir? Saya bisa gagal berkali-kali, tetapi jika Anda gagal sekali, itu berarti salah satu dari Anda akan terbunuh. Yue Zifeng sekali lagi menyerang, secara akurat memblokir serangan Ji Wuming berikutnya. Keduanya sangat cepat sehingga yang lain hanya melihat percikan api. Mereka bahkan tidak melihat sekilas Ji Wuming kali ini. Orang-orang memandang Yue Zifeng dengan kaget. Penggarap pedang dikatakan sebagai kutukan para pembunuh. Assassin dapat secara akurat membunuh target mereka dalam satu serangan tanpa mereka sadari, tetapi pembudidaya pedang adalah satu-satunya pengecualian. Penggarap pedang memiliki indera yang sangat tajam yang dapat membuat teknik penyembunyian pembunuh menjadi tidak efektif. Yang terakhir bahkan mungkin tidak bisa mendekat sebelum dibunuh. Meski begitu, Yue Zifeng tidak menghadapi pembunuh biasa tetapi jenius surgawi terbesar Blood Kill Hall, seseorang yang telah menggabungkan darah tertinggi dan tulang tertinggi, bersama dengan energi spasial dan temporal. Namun, bahkan pembunuh yang menakutkan ini diblokir oleh Yue Zifeng, tidak dapat menyakiti siapapun. Orang-orang kagum dengan mereka berdua. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menjaga ini. Saat itu, Long Qinian memanfaatkan kesempatannya dan datang menyerang dengan tombak naganya. Meskipun dia tidak mengenal Ji Wuming, musuh dari musuhnya adalah temannya. Selama Long Qinian bisa menahan Yue Zifeng, meski hanya sesaat, Ji Wuming akan langsung membunuh Long Chen. Long Qinian mengakui bahwa dia bukan tandingan Yue Zifeng, tetapi dia menolak untuk menerima kebohongan ini. Dia lebih suka berjudi, berspekulasi apakah Yue Zifeng akan berani memfokuskan kekuatan penuhnya padanya atau jika Yue Zifeng akan memprioritaskan berurusan dengan Ji Wuming sebagai gantinya. Menjaga sampai kamu melihat Raja Yama seharusnya tidak menjadi masalah. Tiba-tiba, sesosok besar muncul di depan Long Qinian dan melemparkan sesuatu padanya. Itu adalah kepala manusia dengan ekspresi kebencian yang luar biasa. Itu milik penguasa Silver Moon City. Adapun yang menghalangi Long Qinian, itu adalah Guyang. Dia berlumuran darah dan memiliki puluhan luka kecil di tubuhnya. Sepertinya dia telah membayar harga untuk membunuh penguasa kota bulan perak. Tapi yang mengejutkan, meski dia dipenuhi luka, auranya malah lebih kuat dari sebelumnya. Dia seperti binatang buas yang terluka. Mereka selalu menjadi yang paling berbahaya begitu mereka terluka. Sampah mana yang berani menghalangi jalanku? Enyahlah. Long Qinian meraung dengan marah, tidak melihat Guyang sebagai lawan yang serius. Dia kemudian menusukkan tombaknya ke arah Guyang. Yang mengejutkan semua orang, Guyang hanya berdiri di sana, tidak mengelak atau menghalangi. Akibatnya, tombak naga Long Qinian langsung menusuk bahunya. Guyang, Xia Chen, Guoran, dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa Guyang tidak memblokir serangan ini. Apakah dia sudah kehabisan energi? Bahkan Long Qinian terkejut. Apa yang dilakukan pria botak ini? Hehehe, tawa Guyang bergema, memancarkan nada muram dan menakutkan. Darah kemudian perlahan menetes dari lukanya. Ketika 10.000 rune naga muncul di matanya, wajahnya mencerminkan wajah makhluk jahat. Bagus, begitu saja, begitu saja. Aku sudah dekat, teruskan. Guyang tiba-tiba mundur selangkah, mencabut tombaknya. Setelah itu, dia menunjuk ke dadanya sendiri, memberi isyarat agar Long Qinian terus menikamnya. Apakah kamu seorang masokis? Kau tahu kau tidak bisa menuntutku, kan? Long Qinian tercengang. Dia belum pernah menyaksikan seseorang yang begitu gila. Jika kamu tidak datang, biarkan aku. Tanpa ragu, Guyang tanpa rasa takut bergerak maju dan membiarkan tombak itu menusuk dadanya. Lebih banyak darah kemudian menyembur keluar dari luka itu. Semua orang hanya menatap, berpikir bahwa dia sudah gila. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah ledakan mengguncang dunia ini, menyebabkan hati semua orang menegang. Rasanya seperti seseorang baru saja dengan kejam meremas bagian dalam mereka. Hehehe, akhirnya cukup. Guyang melihat tombak di dalam dadanya dan tertawa sinis. Saat rune di matanya berkelok-kelok, itu bukan lagi mata manusia, tapi mata iblis. Ledakan. Saat berikutnya, ledakan lain meletus dan para jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya batuk darah. Mereka bahkan tidak tahu apa yang mereka terluka oleh. Orang-orang hanya melihat sekeliling dengan ketakutan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tombak di tubuh Guyang bergetar, hampir dipaksa keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, telapak tangan Long Qinian bertemu dengan serangan balik yang intens. Dia hampir kehilangan pegangan tombak naganya. Mata aneh Guyang menatapnya, membuat rambutnya berdiri tegak. Untuk beberapa alasan, sensasi teror yang intens muncul di dalam dirinya. Apa, monster macam apa kamu? Teriak Long Qinian. Ledakan. Saat ledakan lain meletus, Long Qinian mendengus dan terlempar ke belakang bersama tombaknya. Tumbukan tipis itu menyebabkan kakinya menggali ke dalam kehampaan, meninggalkan jejak asap saat dia berjuang untuk mendapatkan kembali keseimbangannya dan menstabilkan dirinya. Ketika tombak dipaksa keluar dari tubuh Guyang, orang akhirnya bisa melihat lubang berdarah di dadanya. Mereka kemudian melihat sumber suara ledakan itu, detak jantungnya. Akhirnya, sukses. Murka 10.000 naga mewarnai dunia. Armor 10.000 naga. Guyang meraung, suaranya menembus awan dan membelah bebatuan. Saat 10.000 naga dalam wujudnya meraung, langit berubah warna. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3893. Raungan 10.000 naga mengguncang dunia, sepertinya datang dari masa lalu yang jauh namun masih mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya. Pada saat ini, 10.000 naga dalam wujud Guyang terbang, memenuhi langit. Adapun armor bersisiknya, sekarang ditutupi dengan gambar berbagai naga. Guyang tampaknya memiliki kekuatan yang sangat besar, seolah-olah kekuatan 10.000 naga berada di dalam dirinya. Ini adalah armor pertempuran darah naga sejati, dikelilingi oleh ki darah yang meletus dengan intensitas yang dahsyat. Menyaksikan tontonan ini, Long Qinian tercengang. Tapi dia bukan satu-satunya. Xia Chen, Guoran, dan prajurit Dragon Blood lainnya berbagi keheranan yang sama. Tatapan mereka tertuju pada Guyang, tetapi mereka tidak bisa mengenalinya. Saat ini, Guyang memancarkan niat membunuh yang luar biasa, kehadirannya berbau kebrutalan dan haus darah yang tak terpuaskan. Selain itu, matanya tampak seolah-olah dikalikan dengan 10.000, masing-masing melapisi yang lain, memberikan firasat buruk dan pandangan yang tidak menyenangkan. Bagus sekali, aku akhirnya menyulut kemarahan 10.000 naga. Sekarang, pertempuran benar-benar dapat dimulai. Ayo, kapten pertama dari Dragon Blood Legion ingin meminta beberapa petunjuk. Suara Guyang serak seperti teriakan naga, mengandung amarah yang luar biasa.
Saat rune yang tak terhitung jumlahnya perlahan berputar di sekitar tombaknya, orang-orang terpesona olehnya, menyaksikan energi tak terbatas muncul di dalamnya. Baru sekarang orang mengerti mengapa Gu Yang dipenuhi luka. Dia telah mengumpulkan luka-luka ini untuk menyulut kemarahan 10.000 naga. Dia telah melawan penguasa kota bulan perak, tetapi penguasa kota itu terlalu lemah. Bahkan ketika Gu Yang ingin menumpuk luka, pertarungan itu tidak mampu merangsang kemarahan 10.000 naga. Karena itu, dia mengizinkan Long Qinian, yang secara bawaan memiliki kekuatan darah naga, untuk melukainya. Lebih baik lagi, Long Qinian juga memiliki warisan naga jahat rubah hantu, yang bukan hanya musuh ras naga jahat tetapi juga penghinaan bagi seluruh ras naga. Ras naga terlalu sombong untuk menerima perencana seperti itu ke dalam barisan mereka, karena mereka mengandalkan kekuatan untuk menyelesaikan konflik mereka. Namun, naga jahat hantu rubah menghancurkan norma itu, mengakibatkan murka 10.000 naga. Akibatnya, ketika kekuatan Long Qinian memasuki tubuh Gu Yang, efeknya sejuta kali lebih baik daripada serangan penguasa kota, membantu Gu Yang dengan cepat mencapai level yang diperlukan. Ini adalah kartu truf terakhir Gu Yang. Namun, dia hanya mengetahui jurus ini dan tidak pernah berhasil mengaktifkannya, sampai sekarang. Saat dia berhasil memanggil dan mengenakan armor pertempuran 10.000 naga, kekuatan 10.000 naga mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia kemudian menghancurkan tombaknya di Long Qinian. Ledakan. Sebagai tanggapan, Long Qinian dengan keras mengayunkan tombaknya juga, memicu ledakan luar biasa yang bergema di sekitarnya. Setelah itu, langit diliputi oleh riak-riak raksasa, sementara kekuatan tumbukannya membuat Long Qinian terbang. Apa? Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Meskipun Long Qinian telah dikalahkan oleh Yue Zifeng, mereka semua telah menyaksikan kekuatannya. Selain itu, Long Qinian telah menggunakan seni rahasia untuk meningkatkan kekuatannya ke puncaknya sebagai persiapan untuk menerima pukulan terakhir Yue Zifeng. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Long Qinian saat ini tidak lebih lemah dari saat dia melawan Yue Zifeng. Bahkan, dia mungkin lebih kuat. Tetapi bahkan dalam keadaan itu, dia terpesona oleh Gu Yang, membuat orang-orang tercengang. Dengan injakan kuat di udara, Gu Yang menembak setelah Long Qinian, menimbulkan badai yang berkobar. Dia tiba-tiba muncul tepat di depan Long Qinian dan kemudian melepaskan badai serangan. Long Qinian meraung keras, mati-matian berusaha memblokir serangan tanpa henti Gu Yang. Namun terlepas dari usahanya yang gagah berani, dia masih dipaksa mundur. Dalam beberapa saat saja, dia didorong melampaui cakrawala, menghilang dari pandangan. Namun, sisa-sisa pertempuran mereka masih terasa, karena gema gelombang ki yang menghancurkan bumi bergema di udara. Sementara itu, Yue Zifeng mengayunkan pedangnya sekali lagi, menghalangi upaya pembunuhan Ji Wuming berikutnya. Sama seperti Yue Zifeng berhasil memblokir serangan Ji Wuming, Guoran dan Xia Chen dengan cepat bergabung. Senjata dan jimat mereka meledak di lokasi Ji Wuming, tetapi yang mengejutkan mereka, Ji Wuming telah menghilang. Mereka tidak bisa menyakitinya sama sekali. Adapun Yue Zifeng, wajahnya semakin pucat. Menyebarkan energi mentalnya ke seluruh medan perang sangatlah melelahkan. Selain itu, dia baru saja menggunakan banyak energi untuk melawan Long Qinian. Ji Wuming hanya harus menyerang dengan santai, tapi Yue Zifeng terus-menerus menghabiskan banyak energi untuk memblokirnya. Jika ini terus berlanjut, Yue Zifeng tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi tidak ada solusi lain. Selain Yue Zifeng, tidak ada yang bisa menghentikan Ji Wuming yang bisa mengendalikan ruang dan waktu. Siapapun yang diserang secara diam-diam olehnya hampir pasti akan mati. Saat itu, Yang Mulia di sekitarnya juga memperhatikan hal ini. Ada lebih dari 1 triliun orang di sini sekarang, semua menatap telur emas tempat Long Chen berada, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pada akhirnya, seseorang meraung dan memimpin untuk menyerang. Setelah itu, puluhan ribu Yang Mulia dan 1 triliun jenius surgawi jatuh ke depan seperti air pasang. Sebagai tanggapan, Li Qi dan Song Mingyuan mengayunkan senjata mereka. Yang mengejutkan orang-orang, bahkan setelah mengalami pertempuran berdarah seperti itu, kedua aura mereka semakin kuat. Bahkan penguasa kota tidak dapat menerima serangan dari mereka. Roh jahat dalam manifestasi mereka melahap para ahli roh Yuan, tumbuh lebih kuat saat mereka menyerap lebih banyak. Dengan demikian, Li Qi dan Song Mingyuan juga menjadi lebih kuat. Meskipun keduanya berhasil memukul mundur gelombang musuh, jumlah musuh yang terlalu banyak. Ingin menjadi pemenang terakhir yang beruntung, orang gila ini ingin merobek sepotong daging dari Long Chen. Pada saat ini, Guoran dan yang lainnya tidak peduli dengan hal lain dan baru saja memasuki formasi pembunuhan mereka. Bahkan mengetahui bahwa ada hantu menakutkan seperti Ji Wuming di tengah-tengah mereka, mereka hanya bisa melakukan ini untuk melindungi Long Chen. Formasi pembunuhan mereka membantai semua ahli ini saat mereka bertemu. Bahkan dengan keunggulan jumlah, para ahli ini tidak dapat menembus blokade para prajurit Dragon Blood. Yue Zifeng memotong pedangnya, sekali lagi menghalangi Ji Wuming yang fana. Namun, kali ini, yang akan dikirim terbang bukanlah Ji Wuming melainkan Yue Zifeng. Ini sudah ke-17 kalinya memblokir Ji Wuming, dan jumlah energi yang digunakan Yue Zifeng untuk melacaknya hampir sama dengan energi yang dia gunakan saat melawan Long Qinian dalam pertempuran. Di sisi lain, Ji Wuming hampir tidak menggunakan energi sama sekali. Ini adalah kompetisi yang sangat tidak adil, tetapi medan perang tidak pernah adil. Kamu benar-benar kuat. Seorang pembudidaya pedang yang memiliki stamina seperti itu di luar dugaanku, membuatku merasa tidak nyaman. Kamu adalah ancaman yang lebih besar bagiku daripada Long Chen, jadi aku harus membunuhmu dulu. Ji Wuming tiba-tiba muncul dan menerkam Yue Zifeng yang terhuyung-huyung. Melihatnya dalam masalah, Xia Chen dan Guoran segera terbang. Jangan tertipu, targetnya adalah bos, teriak Yue Zifeng. Dia ingin memblokir Ji Wuming, tetapi dunia tiba-tiba berputar di sekelilingnya. Dia berada di batasnya. Begitu saja, Ji Wuming melewati blokade para prajurit Dragon Blood seperti hantu. Melihat Long Chen di dalam telur, dia tersenyum sinis. Belatinya kemudian menusuk ke arah kepala Long Chen seperti sambaran petir. Namun, saat belatinya bergerak, ekspresinya tiba-tiba berubah. Seolah-olah sengatan listrik telah menyerangnya. Tubuhnya entah kenapa menghilang, dan dia menyerah pada percobaan pembunuhan ini. Saat Ji Wuming muncul kembali, dia sudah berada di luar medan perang. Tetapi ketika orang melihatnya dengan jelas, mereka berteriak kaget. Luka berdarah yang dalam terlihat di lehernya, seperti pisau tajam memotongnya, hampir memotong kepalanya. Siapa di sana? Teriak Ji Wuming dengan marah. Saat itu, riak muncul di kehampaan di depan Long Chen, dan sosok yang tidak jelas perlahan muncul dari dalam riak itu. Seorang gadis muda yang cantik, muncul tidak lebih dari 13 tahun, muncul dari kehampaan yang beriak. Dihiasi dengan armor kulit hitam, dia berdiri di depan mereka. Seolah menjawab teriakan Wuming, bibirnya terbuka, dan dengan kelambatan yang disengaja, dia mengucapkan 3 kata. Dong Mingyu, Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3894. Ketika Dong Mingyu muncul, penampilannya tetap identik dengan kehadirannya di benua surga bela diri.
Dibalut baju besi kulit hitam ketat, dia menyerupai macan tutul ramping yang memancarkan aura bahaya dan daya pikat yang berbeda. Dia seperti peri malam. Penampilannya menyebabkan dunia menjadi sedikit gelap, seolah-olah tirai malam hampir turun. Tiba-tiba, dunia dipenuhi dengan perasaan bayangan. Kamu Dong Mingyu dari Sekte Bayangan. Murid Chi Wuming segera menyusut. Nama, Dong Mingyu, telah disebutkan kepadanya oleh Enkuda beberapa kali. Enkuda berulang kali memberitahunya bahwa dia adalah satu-satunya orang di alam yang sama yang mampu membunuhnya. Sebelumnya, Ji Wuming tidak terlalu peduli padanya. Tapi dengan terbukanya 3.000 dunia, Enkuda dengan tegas memperingatkannya untuk berhati-hati terhadapnya. Baru saat itulah Ji Wuming menyadari betapa seriusnya hal ini. Ketika belati itu muncul di depan lehernya, dia tidak merasakannya sama sekali. Jika dia tidak menggabungkan darah tertinggi dan tulang tertinggi, menyebabkan kendalinya atas energi ruang dan waktu naik ke tingkat yang baru, kepalanya akan meninggalkan tubuhnya. Ji Wuming adalah seorang pembunuh yang kuat, master masa depan Blood Kill Hall. Dia dipandang sebagai penerus terbaik oleh Enkuda. Bahkan, bakatnya di bidang pembunuhan bahkan mungkin melampaui tuannya. Kontrolnya atas ruang dan waktu membuat persepsinya sangat tajam. Persepsi tajam berkali-kali hanyalah masalah bakat bawaan, membuatnya sulit untuk ditingkatkan melalui cara eksternal. Dengan persepsi yang kuat itu, orang lain tidak bisa diam-diam menyerangnya. Selain itu, seorang pembunuh dengan persepsi tajam akan selalu memiliki inisiatif, mampu maju dan mundur sesuai keinginannya sendiri. Mereka pada dasarnya tak terkalahkan. Namun, hari ini, persepsi tajam itu mengecewakannya. Belati Dong Mingyuan diam-diam memotong lehernya tanpa dia sadari. Selain itu, sudut datangnya serangan Dong Mingyu sangat aneh. Beruntung baginya, dia langsung menggunakan energi spasialnya untuk berteleportasi daripada mundur secara naluriah. Jika dia mundur, belati itu akan berputar dan memotong kepalanya dengan bersih. Memikirkan itu, dia menjadi berkeringat dingin. Kejadian khusus itu menandai saat yang paling dekat dengan kematiannya. Yu kecil. Setelah melihat Dong Mingyu berdiri di depan Long Chen seperti dewa pelindung, Xia Chen dan Guo Ran sangat senang. Dia sebenarnya berhasil mengusir Ji Wuming. Dong Mingyu mengangguk ke arah mereka. Melihat Yue Zifeng, dia berkata, maaf karena terlambat. Serahkan yang ini padaku. Yue Zifeng mengangguk. Sebagai sesama pembunuh, Dong Mingyu adalah pasangan yang ideal untuk Ji Wuming. Jika Yue Zifeng dalam kondisi puncaknya, dia tidak akan takut pada Ji Wuming. Tapi Ji Wuming terlalu hina, membidik semua orang, memaksa Yue Zifeng untuk bertahan secara pasif. Harus diketahui bahwa pembudidaya pedang berspesialisasi dalam pelanggaran. Jadi, membela secara alami adalah kelemahan terbesar Yue Zifeng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Dong Mingyu menoleh ke arah Long Chen yang berada di dalam kulit telur emas. Riak menari-nari di matanya yang indah, menyebabkan wajahnya yang sedingin es mencair dan berubah menjadi senyuman lembut dan hangat. Baginya, Long Chen mewujudkan harapan, menerangi dunianya seperti mercusuar cahaya. Dia mewakili masa depan yang menjanjikan, dunia bercahaya yang kontras dengan kegelapan sebelumnya. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu, bisik Dong Mingyu. Dia kemudian kembali ke Ji Wuming. Sumpahku dimulai denganmu. Aku akan menggunakan darahmu untuk menjadi saksi atas sumpahku. Kata-kata besar. Kebetulan saya ingin mengalami seni pembunuhan sekte bayangan. Hari ini, di depan semua orang, kita akan melihat siapa raja pembunuh yang sebenarnya, jawab Ji Wuming dengan dingin. Tidak, aku tidak bersaing memperebutkan gelar raja pembunuh denganmu. Sekte bayangan kami hanya memandangmu sebagai mangsa. Kamu adalah target pertamaku, dan setelah aku membunuhmu, aku punya janji dengan tuanmu. Jadi, apakah kamu sudah siap? Senyum Dong Mingyu menghilang begitu dia berbalik dari Long Chen, kembali ke sikap dinginnya yang dulu. Semua emosinya telah lenyap dan yang tersisa adalah keinginan apatis untuk membunuh. Orang bodoh selalu tidak takut. Hari ini, saya akan melihat seberapa banyak kemampuan yang Anda miliki. Ji Wuming menghilang. Tidak ada lagi jejaknya. Bahkan jika Anda memiliki darah tertinggi dan tulang tertinggi, bahkan jika Anda telah menggabungkan keduanya, dan bahkan jika Anda memiliki bakat dalam hukum ruang dan waktu, Anda tidak tahu dao pembunuhan yang sebenarnya atau ketakutan dalam hati manusia. Tampaknya, Anda tidak akan pernah menjadi pembunuh yang layak. Sepertinya tuanku melebih-lebihkanmu. Dong Mingyu menggelengkan kepalanya menghadapi hilangnya tiba-tiba ini. Tiba-tiba, belatinya membuat luka ringan, membuat riak di kehampaan. Tubuh Dong Mingyu kemudian memasuki riak-riak itu seperti gerbang spasial. Ledakan. Detik berikutnya, ledakan dahsyat meletus di kejauhan, dan sosok Ji Wuming terlempar keluar dari kehampaan. Tubuh Dong Mingyu setengah berada di luar gerbang spasial, sedangkan setengah lainnya terwujud di depan Ji Wuming. Hamparan luas ribuan mil memisahkan kedua bagian. Pemandangan yang mencengangkan ini bahkan membuat para penguasa kota tercengang, karena mereka belum pernah melihat pertunjukan seni gerakan yang begitu memesona. Ekspresi Ji Wuming berkerut terkejut karena teknik spasialnya terbukti tidak efektif melawan Dong Mingyu. Bingung, dia tidak bisa mengerti bagaimana dia melakukan ini. Dia bahkan berspekulasi bahwa itu mungkin hanya keberuntungan belaka atau tebakan buta di pihaknya. Namun, dia tidak berani mencobanya lagi. Jika dia salah menebak, maka menampilkan teknik yang sama di depan Dong Mingyu akan mendekati kematian. Kecakapan seorang pembunuh melampaui penguasaan seni pembunuhan. Mereka juga harus mampu menilai medan perang, dengan cepat menyimpulkan gaya menyerang terbaik untuk situasi apapun. Ledakan. Tiba-tiba, tangan kiri dan kanan Ji Wuming menyala. Rune kemudian terwujud di atas telapak tangannya, menyebabkan dunia di sekitarnya beriak seperti air. Realitas itu sendiri tampak terbalik, karena ruang dan waktu saling terkait dan berputar dengan cara yang memesona. Pada saat ini, Ji Wuming melepaskan kekuatan penuh dari tulang tertingginya sekaligus. Sosoknya bergoyang dan terfragmentasi, terbelah menjadi dua, kemudian terbagi lagi menjadi 4, dan akhirnya berkembang menjadi 8 perwujudan yang berbeda. 8 Ji Wuming terwujud secara bersamaan, aura mereka tidak dapat dibedakan satu sama lain. Jelaslah bahwa tampilan ini melampaui refleksi gambar atau teknik avatar spiritual belaka. Ini adalah klon asli, masing-masing mewujudkan esensi dan kehebatannya yang sebenarnya, sehingga hampir tidak mungkin untuk membedakan yang asli di antara mereka. Bersiaplah untuk menyaksikan teknik klon 8 pembantaian buatanku sendiri. Setiap klon memiliki 90% kekuatan tempur puncakku. Selain tuanku, tidak ada yang pernah hidup untuk melihatnya. Dengan teknik ini, aku telah membunuh 9 ahli sekte bayangan, dan kamu akan menjadi yang ke-10. Kata ke-8 Ji Wuming. 8 dari mereka tiba-tiba menghilang. Namun, mereka baru saja menghilang ketika belati menembus kehampaan. Pemandangan mengerikan terungkap saat kepala Ji Wuming terbang ke langit bersamaan dengan semburan darah. 9 Star Hegemon Body Arts, Chapter 3895. Apa? 8 Ji Wuming baru saja terwujud di depan mata semua orang. Namun, sebelum ada yang bisa memahami apa yang terjadi, salah satu kepalanya sudah dipenggal, membuat semua orang tercengang.
Saat satu tubuh dan satu kepala jatuh dari langit, ruang berputar dan sosok kecil Dong Mingyu perlahan muncul. Pada saat yang sama, tubuh tak bernyawa Ji Wuming mengalami transformasi. Dengan cepat menjadi kaku, menyerupai mayat kering. Semua tanda vitalitas telah lenyap, meninggalkan sosok yang kaku dan tak bernyawa. Seni abadi 8 takdir jiwa adalah seni pembunuhan paling dasar. Tetapi jika Anda sendiri tidak cukup kuat, apakah 10.000 dari Anda akan berharga? Membuang begitu banyak energi pada klon hanya untuk mengejar tetap hidup, Anda telah menyimpang dari jalur pembunuhan. Hanya berfokus pada bertahan hidup tanpa melukai musuhmu tidak akan membiarkanmu mencapai Grandao, kata Dong Mingyu. Belatinya mengalir dan beriak seperti air, menyembunyikan ketajamannya. Namun, aura teror terpancar darinya, seolah-olah memiliki kemampuan untuk memotong leher dengan satu pukulan cepat. Ji Wuming baru saja memanggil klonnya dan Dong Mingyu dengan cepat membunuh salah satunya, mengejutkan semua orang. Namun yang mengejutkan mereka, 7 Ji Wuming muncul bersamaan dari arah yang berbeda, meluncurkan serangan terkoordinasi pada Dong Mingyu. Tampaknya menjadi teknik formasi, membuat pertahanannya sia-sia. Tidak peduli bagaimana Dong Mingyu memblokir, dia akan dipukul oleh setidaknya satu dari mereka. Teknik ini sepertinya tak terkalahkan. Namun, 7 dari mereka hanya melewati Dong Mingyu, memukau semua orang. Tubuhnya seperti air, serangan mereka tidak dapat merusaknya. Tidak baik, ekspresi Ji Wuming tiba-tiba menjadi gelap. Pada saat ini, sebuah belati diam-diam muncul, memotong salah satu leher klonnya. Klon lain dibunuh. Kebodohanmu mengejutkan. Bagi saya untuk mengatakan bahwa itu adalah seni abadi 8 takdir jiwa membuktikan bahwa saya memahaminya. 8 takdir sesuai dengan 8 gerbang tubuh, kehidupan, sakit, batas, visi, kematian, teror, dan pembukaan. Karena saya telah segera membunuh tiruan life gate Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Setelah itu, Anda memutuskan untuk dengan bodohnya meninggalkan seni pengejaran jiwa takdir 8, beralih ke seni pembunuh dewa bintang 7. Itu benar-benar tidak pada tempatnya. Apa maksudmu, teknik klon 8 pembantaian milikmu sendiri? Anda hanya menambahkan sesuatu ke seni pengejaran jiwa takdir 8. Itu dianggap sebagai menciptakan teknik Anda sendiri. Kamu seperti tuanmu, idiot yang menganggap diri mereka pintar. Dalam mengejar puncak, Anda meninggalkan fondasi Anda. Pada akhirnya, kamu menjadi bunga bodoh yang hanya mengagumi diri sendiri. Mati. Marah dengan penghinaan itu, kemarahan Ji Wuming melonjak dalam dirinya. Dengan raungan, keenam klonnya bergabung menjadi satu kesatuan saat dia menusukkan belatinya ke dalam kehampaan. Ledakan. Dong Mingyu muncul sekali lagi. Ketika kedua belati itu bertabrakan, gelombang udara dingin yang dingin beriak keluar, menyebabkan siapapun yang berada dalam jangkauannya mengalami rasa sakit yang tajam di dalam jiwa mereka. Niat membunuh yang sangat dingin hampir merenggut jiwa mereka dari tubuh mereka. Pada saat ini, kabut putih susu mengalir keluar dari manifestasi Ji Wuming, berubah menjadi sepasang tangan raksasa yang tertutup rune spasial dan temporal. Kedua klon itu tidak akan pulih tanpa setidaknya 3 hingga 5 tahun kerja, benar kan? Tapi saya kira itu bukan masalah. Lagi pula kamu akan segera mati, jadi tidak perlu mempertimbangkan masalah seperti itu. Ekspresi Dong Mingyu masih acuh tak acuh, mirip dengan dewa kematian yang hanya peduli menuai kehidupan. Dia tampak tanpa emosi apapun. Omong kosong, aku punya kartu truf yang tak terhitung jumlahnya di lengan bajuku, lebih dari cukup untuk membunuh pelacur sepertimu. Ji Wuming meraung dengan marah, wajahnya berkerut karena amarah yang luar biasa. Klon-klon itu dipelihara dengan darah dan usahanya. Sementara dia telah berhasil memulihkan darah esensi dan esensi jiwa dari klonnya yang terbunuh, pasti akan membutuhkan beberapa tahun makanan dan usaha sebelum dia dapat menggunakannya lagi. Mengikuti raungan Ji Wuming, manifestasinya melepaskan kobaran cahaya ilahi. Saat kedua tangan itu membentuk segel tangan, gelombang energi agung keluar dari belatinya, mirip dengan ledakan bintang. Dampaknya mengirim Dong Mingyu terbang kembali. Mati. Setelah kehilangan rasionalitas dan ketenangannya, Ji Wuming melangkah ke dalam kehampaan, meluncur ke arah Dong Mingyu seperti garis bercahaya. Dalam sekejap, dia muncul di belakang Dong Mingyu seperti hantu, mengarahkan belatinya dengan kecepatan yang tak tertandingi ke dalam hatinya. Darah muncrat, tapi yang mengejutkan, itu bukan darah Dong Mingyu. Darah Ji Wuming yang menandai pertukaran tragis itu. Dong Mingyu yang terpukul tidak lebih dari sebuah ilusi. Dalam pergantian peristiwa yang mengejutkan, Dong Mingyu yang sebenarnya muncul di belakang Ji Wuming seperti hantu, belatinya menusuk luka yang dalam di bahunya. Ekspresinya dingin. Setelah serangan ini, belati berputar di tangannya. Dia memegangnya lurus daripada mundur, mengirisnya di leher Ji Wuming. Ji Wuming awalnya kehilangan dirinya dalam amarahnya, tetapi serangan yang satu ini seperti seember air dingin di atas kepalanya, langsung menjernihkan pikirannya. Selama pertukaran, ketika dia menyerang bayangan belakang Dong Mingyu, dia segera memiliki firasat buruk dan mundur, yang memungkinkan dia untuk menghindari pukulan di kepala. Itulah mengapa belatinya mengenai bahunya. Dong Mingyu terlalu cepat, tekniknya keluar tanpa henti. Bahkan energi spasial dan temporal Ji Wuming tidak dapat mengimbangi seberapa cepat dia beralih teknik. Belati Dong Mingyu kemudian mengenai leher Ji Wuming untuk kedua kalinya bahkan saat dia mundur. Kali ini, belatinya juga gagal mencapai tujuannya, hanya menyisakan luka besar yang tidak fatal. Namun, pemandangan ini masih membuat jantung orang berdebar kencang. Keduanya bergerak sangat cepat, dan pertarungan jarak dekat yang begitu cepat dapat diputuskan dalam satu gerakan. Orang yang bereaksi sedikit pun dengan lambat akan dibunuh. Apakah itu para jenius surgawi atau pemuja ilahi senior, mereka belum pernah melihat bentrokan pembunuh seperti itu sebelumnya. Selain itu, Dong Mingyu dan Ji Wuming adalah pembunuh kelas atas. Kecepatan, gerakan, dan seni gerakan mereka semuanya menakutkan. Hahaha, Ji Wuming tiba-tiba tertawa. Kemarahan dan terornya benar-benar lenyap, seolah-olah semuanya belum pernah terjadi sebelumnya. Dia kemudian mengusap darah di lehernya dan bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan, selalu ada surga di luar surga. Terima kasih telah mengajari saya pelajaran ini hari ini. Tuanku benar, kelemahan terbesarku adalah aku tidak memiliki lawan sejati di jalur pertumbuhanku, membuatku terlalu sombong. Saya membutuhkan batu gerindra sejati untuk meredam ketajaman saya, untuk menghilangkan keresahan saya. Hanya dengan begitu saya dapat benar-benar mencapai level berikutnya. Sekarang, gerindra saya akhirnya muncul. Setelah membunuhmu, aku tidak lagi menjadi Ji Wuming yang lama. Ji Wuming awalnya marah setelah berulang kali terluka, tapi dia langsung tenang. Pemandangan ini membuat banyak orang terpana, termasuk monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun. Mereka bertanya pada diri sendiri apakah mereka dapat memasuki keadaan seperti itu dengan begitu cepat atau tidak, untuk mengendalikan kemarahan dan ketakutan mereka sendiri dengan cepat. Anak muda di depan mereka ini benar-benar menakutkan. Anda salah, aku bukan batu asahmu, kamu hanyalah mangsaku, atau mungkin aku harus mengatakan bahwa kepalamu adalah surat tantangan untuk tuanmu, kata Dong Mingyu dengan acuh tak acuh.
Oh, apakah begitu? Nanti kamu kecewa. Tiba-tiba, kedua tangan dalam manifestasi Ji Wuming berulang kali membentuk segel tangan mistis. Ketika mereka menyebar, sebuah gerbang muncul di antara mereka. Energi iman yang tak berujung kemudian mengalir keluar, menyebabkan seluruh dunia berguncang. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3896. Ketika energi keyakinan menyembur keluar, cahaya putih susu memenuhi dunia, membengkokkan hukum langit dan bumi. Energi keyakinan kemudian menyebar dengan cepat, menyebabkan perubahan besar dimanapun disentuh. Dalam sekejap, ahli yang tak terhitung jumlahnya terengah-engah, diliputi oleh kekuatan energi iman yang sangat besar. Energi keyakinan itu seperti air menekan mereka, mengubah dunia ini menjadi sesuatu yang lain. Mereka tidak bisa bernapas atau menyerap energi apapun di sini, seolah-olah mereka telah kehilangan dukungan dari langit dan bumi. Oleh karena itu, setiap orang dalam jangkauan energi iman melarikan diri untuk hidup mereka. Di wilayah ini, hidup dan mati mereka ada di tangan Ji Wuming. Itu seperti satu pemikiran dari Ji Wuming akan cukup untuk membunuh mereka di wilayah iman yang menakutkan ini. Dong Mingyu, untuk mengungkapkan rasa hormatku padamu, aku telah memutuskan untuk menghadapimu dalam kondisi terkuatku, kata Ji Wuming dalam wilayah keyakinannya yang berjarak 30.000 mil. Meskipun kamu akan mati, kamu bisa mati terhormat. Meskipun kamu akan mati, kamu bisa mati terhormat. Meskipun kamu akan mati, kamu bisa mati terhormat. Suara Ji Wuming bergema di seluruh langit dan bumi berkali-kali. Pada saat ini, dia tampak seperti dewa surgawi dunia ini. Kata-katanya adalah hukum, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Menonton adegan ini, semua orang kagum dan ketakutan pada saat bersamaan. Meskipun 3.000 dunia juga memiliki kultivator dewa dengan energi keyakinan, mereka bahkan tidak pernah bermimpi melihat seseorang yang memiliki energi keyakinan terkonsentrasi seperti itu. Energi keyakinan ini begitu terkonsentrasi sehingga mewarnai dunia ini, mengendalikan hukum dunia ini. Rasanya seperti dunia telah dirasuki olehnya. Pengikut The Blood Kill Hall tersebar di 9 langit dan 10 negeri, dan tidak ada yang tahu berapa banyak energi keyakinan yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Semua energi keyakinan ini adalah milik Enpuda. Karena Ji Wuming hanyalah muridnya dan tidak dapat secara langsung memobilisasinya, itu pasti dianugerahkan kepadanya oleh Enpuda, artinya ini tidak boleh lebih dari 1/100, atau mungkin 1/1000 energi keyakinan Enpuda. Tapi itu sudah sangat besar. Para pembudidaya Tuhan benar-benar patut ditiru, keluh seorang ahli. Penggarap dewa, orang lain tidak bisa menahan rasa iri pada mereka. Energi iman adalah hasil dari butiran pasir yang terkonsentrasi menjadi menara yang menjulang tinggi, dan orang yang berdiri di puncak menara ini mengendalikan semua kekuatannya. Ji Wuming bahkan bukan penguasa menara ini, tetapi hanya karena dia adalah murid Enpuda, dia dapat menggunakan sebagian dari energi keyakinannya, dan porsi ini cukup untuk membuat para ahli yang tak terhitung jumlahnya merasa putus asa. Saat energi keyakinan mengamuk, di luar domain, orang bisa melihat fragmen yang tak terhitung jumlahnya dari Tao Surgawi diserap olehnya. Karena wilayah keyakinan ini terus berkembang, bumi perlahan runtuh, seolah-olah beban wilayah ini tak tertahankan. Ji Wuming saat ini bukan lagi seseorang yang bahkan berani dilihat oleh Supremes lainnya. Hanya mengarahkan pandangan mereka padanya menyebabkan kegelisahan di jiwa mereka, seolah-olah mereka melakukan tindakan penghujatan terhadap dewa dan akan terkena karma yang mengerikan. Bahkan Xia Chen, Guoran, dan yang lainnya berdiri dalam kesunyian. Setelah melintasi Pulau 9 Dunia Bawah dengan Long Chen, Guoran, dan Xia Chen telah melakukan kontak dengan domain energi keyakinan Liao Bencang. Namun, yang mengejutkan, energi iman Ji Wuming berkali-kali lebih kuat dari Liao Bencang. Itu tidak bisa dimengerti oleh mereka. Perlu dicatat bahwa baik Nine Underworld Hall maupun Blood Kill Hall memiliki banyak murid dan berbagi sejarah yang sebanding. Mereka diharapkan relatif seimbang, tapi Liao Bencang adalah guru aula sejati, sedangkan Ji Wuming hanyalah murid pribadi Enpuda. Bagaimana mungkin seorang murid memiliki lebih banyak energi iman daripada seorang guru aula? Xia Chen dan Guoran tidak menyadari bahwa dengan menghancurkan Star Piring Heavenly Mirror, energi keyakinan Pulau 9 Dunia Bawah menjadi tidak stabil, mengakibatkan Liao Bencang tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Di sisi lain, Ji Wuming adalah murid yang paling disukai Enpuda, penggantinya. Agar aman, Enpuda telah menempatkan merek pancaran dewanya pada Ji Wuming. Karena inilah Ji Wuming mampu melepaskan begitu banyak energi keyakinan. Lebih jauh lagi, kemurnian energi keyakinannya 10 kali lebih besar dari energi Liao Bencang saat itu. Karena itu, Xia Chen dan Guoran terpana dengan perbedaannya. Apakah Mingyu akan baik-baik saja? Guoran khawatir. Ketika dia melihat Long Chen, dia melihat bahwa bahkan rune pertama belum sepenuhnya terserap. Bukan kasus Long Chen yang terlalu lambat dalam menyerapnya. Sebaliknya, mereka semua merasa waktu berjalan sangat lambat sehingga berhenti. Kegugupan yang luar biasa di udara mengubah setiap napas menjadi siksaan yang membara. Adapun Monian, istana ketuhanannya hanya duduk di sana. Dia juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Di belakang mereka, Yue Zifeng pulih, duduk di udara dengan pedang bertumpu pada lututnya. Matanya terpejam dalam meditasi saat dia dengan cepat memulihkan energinya. Baru saja, dia telah menggunakan seluruh energinya untuk memblokir Ji Wuming. Mereka semua gugup di dalam. Jika Yue Zifeng tidak kelelahan, dengan dao pedangnya yang tak tertandingi, bahkan energi iman tidak lebih dari awan sementara yang dapat dengan mudah ditembus. Selain Yue Zifeng, satu-satunya yang bisa melawan Ji Wuming adalah sesama pembunuhnya, Dong Mingyu. Tapi Dong Mingyu tidak memiliki energi keyakinan. Satu-satunya penghiburan yang mereka temukan adalah ketidakpedulian Dong Mingyu yang tak tergoyahkan. Dia tampak benar-benar tidak terganggu, seolah-olah semuanya terungkap tepat seperti yang dia perkirakan, termasuk wilayah iman yang luar biasa yang menyelimuti mereka semua. Saya sedang menunggu ini. Tuanku memberitahuku bahwa aku tidak diizinkan membunuhmu dalam 3 langkah pertamaku. Saya harus memberi Anda cukup ruang untuk pamer. Dia berkata bahwa aku harus membunuhmu dalam kondisi terkuatmu, atau aku akan dihukum ketika aku kembali, kata Dong Mingyu dengan ringan. Hahaha, Ji Wuming tertawa terbahak-bahak. Meskipun telah meredam amarahnya, kata-kata berani ini disampaikan dengan begitu angkuh sehingga mengandung penghinaan yang mendalam di dalamnya. Bunuh aku dalam kondisi terkuatku. Apakah kamu mencoba membuatku tertawa sampai mati? Cibir Ji Wuming. Apakah itu menggelikan? Jika saya tidak setuju dengan ini, ketika Anda mencoba menyerang kakak Long Chen, saya bisa membunuh Anda 3 kali lipat. Aku bahkan ragu apakah akan mematuhi perjanjian ini atau tidak dengan tuanku. Lagi pula, medan perang bukanlah permainan. Namun, saya masih memilih untuk mendengarkan tuan saya. Saya tidak tahu mengapa dia ingin melakukan ini, tetapi sekarang saya tahu. Dia ingin saya mengumpulkan pengalaman. Ini semua persiapan bagiku untuk membunuh tuanmu, Enpuda, kata Dong Mingyu. Omong kosong, amukan Ji Wuming. Bahkan dia tidak bisa lagi tetap tenang di depan semua hinaan ini, jadi dia menyerang Dong Mingyu.
Domain energi keyakinannya seperti lautan yang menerjang Dong Minyu. Bentrokan pembunuh yang sebenarnya dimulai sekarang. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3897. Energi iman menutupi dunia, langsung melahap Dong Minyu. Pada saat itu, Dong Minyu mengangkat belatinya. Yang mengejutkan mereka, belati Ji Wuming muncul tepat di depan Dong Minyu, meskipun dia masih berdiri di posisi semula. Hanya ketika belati mereka bertabrakan, sosok Ji Wuming muncul dengan sendirinya, muncul di hadapan Dong Minyu entah dari mana. Domain waktu. Seorang ahli berteriak kaget. Di dalam domain energi keyakinan, domain waktu Ji Wuming mulai menunjukkan kekuatannya. Ketika dia menyerang, dia lebih cepat dari yang dilihat orang. Dengan kata lain, ada penundaan antara tindakannya dan apa yang sebenarnya dilihat orang lain, menimbulkan ancaman mematikan bagi ahli biasa. Itu berdiri sebagai hukum yang tidak dapat diganggu-gugat, kekuatan yang tak terhentikan di luar kendali siapapun. Namun, entah bagaimana Dong Minyu mampu secara akurat menghentikan serangan yang melampaui waktu. Kamu memiliki dua tulang tertinggi yang mampu mengendalikan ruang dan waktu. Tapi sayang sekali kendalimu hanya dangkal. Kedalaman ruang dan waktu adalah sesuatu yang tidak dapat engkau pahami. Apakah menurut Anda fluktuasi ruang dan waktu yang mengganggu akan dihitung sebagai kendali penuh? Anda salah. Waktu dan ruang adalah konsep relatif. Itu akan berhasil melawan orang awam, tapi melawan pembunuh, dengan indera kita yang tajam, kita bisa memahami perubahan aliran ruang dan waktu. Jadi, energi waktu dan ruang Anda tidak berguna untuk saya. Saya dapat sepenuhnya memahami fluktuasi kendali Anda. Jika ruang waktu adalah air, maka saya adalah seekor ikan. Jika air mengalir dengan tenang, itu bagus. Jika itu mulai menjadi kacau, tidak masalah bagi saya juga. Saya hanya akan beradaptasi. Apakah Anda pikir Anda bisa menggunakan air untuk menenggelamkan ikan? Tanya Dong Minyu dengan acuh tak acuh. Omong kosong. Selama arus air cukup kacau, bagaimana ikan kecil akan menahan arus? Kamu akan hancur oleh tekanan air. Balas Ji Wuming dengan muram. Itu benar, tetapi dengan kendali kasar Anda atas ruang waktu, Anda tidak dapat menyakiti saya. Karena kualitasnya kurang, Anda mencoba menggunakan kuantitas untuk menang. Tapi itu adalah fantasi seperti ikan memanjat pohon. Dong Minyu menggelengkan kepalanya. Potong omong kosong, kita akan melihat kebenarannya sekarang. Ji Wuming berteriak dengan marah. Tiba-tiba, dia menghilang. Dong Minyu hanya mendengus sebagai jawaban. Bahkan tanpa menoleh ke belakang, Dong Minyu dengan cepat mengubah cengkeramannya pada belati, mencengkeramnya dalam posisi terbalik dan dengan cepat mengayunkannya ke belakang. Akibatnya, belatinya secara akurat dan sempurna memblokir serangan sesaat Ji Wuming. Cara mudah dia menyelesaikan ini membuat para penonton tercengang. Tubuh Ji Wuming berkedip dan menghilang. Dia melepaskan lusinan serangan berturut-turut. Namun, tubuh Dong Minyu bahkan tidak bergerak. Seperti tarian yang indah, dia memblokir semua serangan Ji Wuming dengan belatinya. Suara belati berbenturan seperti melodi yang indah. Tetapi semua orang tahu bahwa itu adalah pembukaan kematian di mana satu kesalahan akan berakibat fatal. Dong Minyu tampil anggun saat belatinya menari-nari di sekelilingnya. Semua gerakannya terlihat jelas oleh semua orang. Namun, Ji Wuming menyerang seperti kilat dan mundur seperti hantu, meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Dia galak dan tajam. Dari kejauhan, sepertinya peri sedang melawan iblis yang tak terlihat. Setiap serangan sangat berbahaya, menyebabkan hati para penonton berpacu dengan intensitas. Sudah 81 gerakan. Tuanku seharusnya tidak menyalahkanku jika aku membunuhmu sekarang. Tatapan Dong Minyu tiba-tiba menjadi dingin. Ketika dia akhirnya melakukan gerakan sebenarnya, energi hitam yang tidak diketahui mulai menyebar dari tubuhnya. Saat berikutnya, belati Ji Wuming bergetar seolah ditarik oleh kekuatan yang menakutkan. Kekuatan besar belatinya menghilang seperti lembu tanah liat yang jatuh ke laut, menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, tubuhnya berkerut saat ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Tanpa ragu, dia melepaskan energi spasialnya untuk melarikan diri. Meskipun dia segera mundur, dia merasakan sakit yang tajam di lehernya. Dia telah dipotong sekali lagi. Ji Wuming terkejut, tetapi lebih dari itu, dia sangat marah. Ini adalah ketiga kalinya tenggorokannya dipotong, penghinaan yang benar-benar tak tertahankan bagi seorang pembunuh bayaran seperti dia. Namun, sebelum dia bahkan bisa melakukan apapun dalam kemarahannya, belati Dong Minyu menimpanya lagi. Gambar belati memenuhi langit, menusuk ke arahnya seperti badai. Ji Wuming buru-buru memblokir, tapi serangan Dong Minyu terlalu cepat. Beberapa palsu, sementara beberapa sangat kuat. Ada beberapa kali Ji Wuming terluka saat mencoba memblokir yang palsu. Pada saat ini, tidak ada waktu baginya untuk melakukan serangan balik. Dia hanya bisa mengandalkan instingnya untuk memblokir dan tetap hidup. Hanya dalam beberapa saat, dia berlumuran darah. Namun, tidak perlu dikatakan bahwa Ji Wuming sangat kuat. Setiap kali, dia berhasil menghindari pukulan di tempat vital. Meskipun dia berulang kali terluka, itu bukan luka serius. Energi iman diringkas menjadi baju besi. Seorang pembunuh yang mengenakan baju besi. Tuan benar, Blood Kill Hall Anda adalah aib bagi dunia pembunuh. Aula 9 dunia bawah jauh lebih kuat darimu, kata Dong Minyu dengan dingin saat dia menyerang. Ada beberapa kali serangan Dong Minyu hampir meninggalkan luka serius, tapi baju besi tak terlihat akan menarik belati dari organ vitalnya. Dengan demikian, Ji Wuming terlihat terluka parah, tetapi luka-luka itu tidak dapat menimbulkan kerusakan yang berarti padanya. Armor iman yang tak terlihat ini adalah kartu truf pelindung hidupnya. Omong kosong. Pembunuh bersedia menggunakan segala cara yang diperlukan untuk tujuan mereka, dan tujuan seorang pembunuh hanya bisa menjadi satu hal. Itu untuk melenyapkan target mereka. Tidak peduli seberapa hebat seni pembunuhan Anda, jika Anda tidak dapat membunuh target Anda tetap tidak lebih dari sampah yang tidak berguna. Teriak Ji Wuming dengan marah. Pembunuh adalah pembunuh, bukan bajingan. Jika Anda seorang pembunuh, Anda harus memiliki profesionalitas dan integritas seorang pembunuh. Assassin harus memiliki aturan dan intinya sendiri, atau mereka tidak akan lebih dari tukang daging kasar. Anda tidak memiliki keyakinan, namun Anda mengumpulkan energi keyakinan. Anda seorang penipu. Tuanmu Enkuda adalah penipu terhebat dari semuanya, menipu pengikut agar memberinya energi keyakinan untuk memperkuat dirinya sendiri. Saat menggunakan aturan untuk mengikat pengikutnya, dia sendiri tidak mengikuti aturan. Dia tak tahu malu ke puncak. Itulah mengapa tuanmu disebut Base Killing God, ejek Dong Minyu. Cih, apa yang kamu tahu? Omong kosong apa? Amukan Ji Wuming. Dia paling menghormati Enkuda, dan hinaan ini bahkan lebih menyebalkan daripada saat dia menghinanya. Omong kosong. Haha, kamu pasti tidak tahu. Hidup saya hampir hancur olehnya, karena saya yang dulu adalah salah satu pengikutnya. Saya percaya pada orang sok suci itu dan hampir menyebabkan kematian saya sendiri. Untungnya, kakak Long Chen menggunakan kebaikannya untuk membangunkan saya dari penipuannya.
Dia membuka jendela untuk saya yang membiarkan saya melihat cahaya. Pada saat itu, saya bersumpah untuk menghancurkan Bloodkill Hall sehingga racunnya tidak akan menyakiti siapapun lagi. Hari ini akan menjadi langkah pertama saya. Aku akan menggunakan kepalamu sebagai tantangan untuk Enkuda. Suara Dong Mingyu menjadi semakin dingin, disertai dengan niat membunuh yang semakin dalam. Tiba-tiba, dia dengan cepat membentuk segel satu tangan, pertanda bahaya yang akan datang. Keheningan malam. Dalam sekejap, dunia ini diselimuti kegelapan. Dalam kegelapan ini, keheningan yang menakutkan dan mutlak terjadi, mencekik setiap kemiripan suara. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3898. Saat tirai malam turun, dunia ini diselimuti kegelapan tak berujung. Malam melahap setiap jejak cahaya dan suara. Dalam sekejap, gelombang teror melanda mereka. Dalam kegelapan yang menyelimuti ini, mereka tidak bisa melihat atau mendengar apapun, membuat mereka merasa seperti tenggelam ke dalam keputusasaan. Tanpa cahaya dan kehilangan harapan, mereka bahkan tidak bisa merasakan keberadaan mereka sendiri, membangkitkan kepanikan yang menguasai inti mereka. Untungnya, dunia gelap ini hanya muncul sesaat. Penglihatan orang dengan cepat pulih seperti halnya pendengaran mereka. Mereka kemudian melihat kegelapan tak berujung mengalir ke arah Ji Wuming. Saat domain gelap menabrak domain keyakinan Ji Wuming, cahaya putih susu dilahap oleh kegelapan. Kedua domain kemudian bergabung bersama. Kegelapan bukan lagi kegelapan murni, dan cahaya bukan lagi cahaya murni. Sebaliknya, itu adalah domain abu-abu. Domain abu-abu ini seperti penghalang kokoh yang tidak bisa dilihat orang lain. Di tengah kegelapan yang menyelimuti, satu-satunya suara yang terdengar adalah benturan dua senjata ilahi, gemaraungan marah Ji Wuming, dan suara belati yang mengiris daging. Domain abu-abu raksasa ini terwujud sebagai manifestasi dari benturan antara energi gelap dan energi iman. Di dalam batas-batasnya, suara itu sebentar-sebentar menghilang, meninggalkan kesunyian yang menakutkan yang menyelimuti dunia. Kadang-kadang, kegelapan akan mengaburkan semua visibilitas, membuat semuanya diselimuti ketidakjelasan. Tapi orang bisa melihat sekilas samar dua sosok yang terkunci dalam bentrokan sengit. Sungguh domain gelap yang menakutkan. Ketika mereka diselimuti oleh domain gelap itu, mereka merasa seperti telah mati. Perasaan tidak berdaya dan putus asa itu membuat mereka merasa sangat kecil. Setelah kegelapan melewati mereka, mereka merasa seperti telah lolos dari kematian. Sepertinya mereka sudah mati dan dihidupkan kembali. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan seumur hidup ini. Pembunuh puncak benar-benar menakutkan. Di depan mereka, yang lainnya adalah domba untuk disembelih tanpa kekuatan untuk melawan, keluh seorang penguasa kota. Yang mulia dewa ini semuanya adalah tokoh dengan status dan prestise di 3000 dunia. Mereka telah hidup selama bertahun-tahun, mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka belum pernah melihat pembunuh yang begitu menakutkan. Awalnya, mereka tertidur, menunggu letusan 3000 dunia. Dengan mengandalkan keunggulan basis kultivasi mereka, mereka telah merencanakan untuk menghancurkan para junior, yang memungkinkan mereka menyerap lebih banyak ki kekacauan primal dan sepenuhnya menggabungkan darah tertinggi dan tulang tertinggi mereka. Kemudian mereka akan menjadi double supreme sejati dan mendominasi 3000 dunia. Namun, sekarang tampaknya mereka terlalu naif. Di saat takdir, para jenius hebat selalu bangkit. Adapun mereka adalah produk dari era yang ditinggalkan. Letusan 3000 dunia ini adalah untuk generasi junior, bukan untuk mereka. Bagi mereka untuk menjadi ganda tertinggi sejuta kali lebih sulit, karena mereka telah melewatkan waktu terbaik untuk menggabungkan darah tertinggi dan tulang tertinggi mereka. Bahkan jika mereka berhasil menggabungkan mereka, itu tetap tidak akan menjadi penggabungan yang sempurna seperti milik Ji Wuming. Dengan kata lain, bahkan jika mereka menjadi double supremes, bahkan jika alam mereka adalah dua alam utama yang lebih besar dari para pendatang baru ini, dalam hal kekuatan tempur, mereka masih setingkat lebih rendah. Ini adalah takdir, dan tidak bisa diubah. Terkadang, begitu Anda melewatkan sesuatu, itu tidak akan pernah kembali. Bahkan jika Anda berjuang untuk itu dengan hidup Anda, beberapa penyesalan tidak dapat ditebus. Mereka menghela nafas tentang betapa kuatnya Ji Wuming, serta betapa tidak adilnya hidup ini. Jika mereka berada di alam raja abadi, mereka akan lahir pada waktu yang tepat untuk letusan ki kekacauan utama dan melambung di atas 9 langit. Seharusnya mereka. Aku menolak untuk percaya pada takdir. Selama Anda bisa menangkap peluang, siapapun bisa menjadi ahli puncak. Apakah Anda tahu berapa puluh ribu tahun saya telah menunggu kesempatan ini? Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan bertarung. Saya lebih suka hancur seperti batu giok daripada hidup sebagai genteng yang tidak berguna. Saya lebih baik mati dalam kobaran kemuliaan daripada hidup biasa-biasa saja. Hak apa yang dimiliki manusia kecil untuk menyentuh warisan garis keturunan naga suci? Karena surga telah mengungkapkan harta karun, mereka terserah semua orang untuk diperjuangkan. Jika Anda takut mati, merangkaklah kembali ke sarang kura-kura Anda. Aku akan maju, teriak binatang iblis. Setelah mengatakan itu, dia benar-benar menyerang Dragon Blood Legion. Karena kemunculan Dong Mingyu, mereka semua berhenti berkelahi. Namun, sekarang semakin banyak ahli yang ditarik ke sini. Semua jenis kekuatan, semua jenis jenius surgawi, dan semua jenis monster tua kini hadir. Mengikuti satu raungan itu, banyak orang menggemakan sentimennya dan menyerang juga. Mereka seperti tsunami yang menerjang Dragon Blood Legion dari segala arah. Ini semua adalah ahli yang kuat, baik monster tua setingkat penguasa kota atau anggota luar biasa dari generasi junior. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah para pendatang baru yang telah menggabungkan darah tertinggi dan tulang tertinggi mereka. Mereka yang berani menyerang semuanya sangat percaya diri. Mereka memiliki kekuatan yang sangat besar. Saat mereka melepaskan manifestasi mereka, tekanan yang menakutkan muncul. Jutaan ahli jatuh seperti longsoran salju. Mereka akan menggunakan semua kekuatan mereka dan menerobos pertahanan Dragon Blood Legion dengan cara yang paling langsung dan eksplosif. Tidak baik, formasi kita tidak akan tahan terhadap tuduhan seperti itu. Ekspresi Guoran dan Xia Chen langsung berubah. Apa yang mereka khawatirkan telah terjadi. Jika begitu banyak serangan datang sekaligus, itu hanya akan menjadi bentrokan sederhana antara kekuatan melawan kekuatan. Sekarang, keunggulan yang mereka miliki dalam formasi dan strategi menjadi usang. Tidak ada cara untuk menghentikan serangan seperti itu. Saudaraku, tidak ada cara lain. Kami hanya bisa mempertaruhkan hidup kami dan melindungi bos sampai akhir yang pahit. Guoran mengatupkan giginya. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, di depan kekuatan absolut, semua skema tidak berguna. Dalam keadaan sulit seperti itu, tidak ada kecerdasan atau strategi yang dapat memberikan bantuan apapun. Pemotongan Dao Pelangi Surgawi. Tiba-tiba, suara agung dan indah terdengar. Pedang 7 warna kemudian turun dari surga, membelah dunia menjadi 2. Ledakan. Pedang pelangi raksasa ini seperti bilah dewa surgawi, menerbangkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya secara langsung.
Pedang pelangi meninggalkan parit yang dalam di bumi. Di dalam celah, api pelangi yang semarak berkobar tanpa henti, intensitasnya membakar langit di atas. Saat api menelan lingkungan, ruang itu sendiri berkerut dan berputar di bawah pengaruh panasnya. Pada saat ini, sosok cantik muncul. Mengenakan gaun panjang, rambut hitam panjangnya jatuh secara alami melewati bahunya. Dengan pedang pelangi di tangannya, dia tampak seperti peri api surgawi yang turun dari surga. Peripil. Ketika mereka melihatnya, semua prajurit Dragon Blood yang melindungi Long Chen dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka secara pribadi menyaksikan pil Fiery sekarat untuk menyelamatkan Long Chen. Sekarang mereka melihatnya lagi, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Earth Surge Golden Lotus. Bahkan sebelum mereka bisa bertukar sapa dengan pil Fiery, teriakan nyaring lainnya bergema di udara. Dalam sekejap, bumi meletus, melepaskan tampilan cahaya ilahi keemasan yang menyilaukan yang menerangi seluruh langit. Teratai emas kemudian menyembur dari tanah, menyelimuti para ahli yang tak terhitung jumlahnya dalam pelukan halus mereka. Pakar kuat yang tak terhitung jumlahnya menemukan jalan mereka terhalang oleh teratai emas itu, jadi mereka mulai menyerang mereka. Namun, dalam peristiwa yang tiba-tiba, teratai mengangkat benang sari mereka, melepaskan rentetan pedang emas yang menembus tubuh para ahli yang malang. Pakar yang tak terhitung jumlahnya meledak saat bersentuhan dengan pedang emas. Sungguh energi logam yang menakutkan. Guoran tertegun. Pedang emas itu dengan mudah menembus cahaya dewa pelindung bahkan dari yang mulia tertinggi ganda. Dia belum pernah melihat energi logam yang begitu menakutkan sebelumnya. Setelah itu, seorang wanita agung dengan gaun emas, rambutnya ditata dengan anggun dalam sanggul tinggi, turun dari langit di atas. Pancaran sucinya menyinari seluruh dunia ini, mirip dengan Dewi Perang Emas. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Guoran menangkupkan tinjunya ke arahnya. Tiba-tiba, pandangan Guoran berkedip, dan di hadapannya, orang lain muncul. Terkejut, dia melompat kaget, karena orang ini tampaknya muncul entah dari mana, tanpa indikasi sebelumnya. Guoran tidak merasakannya sama sekali. Bos Guoran, Anda pasti Bos Guoran, kan? Tanya anak muda yang berdiri di depan Guoran dengan penuh semangat. Xiaoli, bodoh, cepat dan bantu, teriak wanita yang diselimuti cahaya ilahi keemasan. Oh, aku datang. Setelah itu, pemuda itu dengan cepat membentuk segel tangan. Saat 3 murid bunga muncul di matanya, dunia di hadapannya berputar. Keluar dari sini, langit dan bumi berkerut, menyebabkan para ahli yang mendekat dari arah berlawanan menghilang seketika. Melihat pemandangan ini, Guoran dan Xia Chen hanya berdiri diam tertegun, rahang mereka terengah tak percaya pada pemandangan yang membingungkan di depan mereka. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3899. Pil Fiery mencegat pasukan yang maju di satu sisi, sementara Dewi Perang Emas berdiri teguh, mencegah kemajuan mereka di sisi lain. Di arah lain, pemuda yang tampak remaja ini mengeluarkan satu seni murid, menyebabkan semua ahli di sekitarnya tampaknya menguap ke udara tipis. Medan perang, yang dulunya penuh dengan musuh, langsung terasa lebih kosong. 3 orang melepaskan 3 serangan untuk menghentikan musuh di 3 sisi. Meskipun masih ada sekelompok besar ahli yang lolos, para prajurit Dragon Blood tidak takut. Selama para ahli itu tidak terkonsentrasi bersama, itu bisa dikelola. Namun, terlepas dari kedatangan ketiganya, para ahli yang kuat tidak dibujuk. Setiap kali mereka melihat sisik naga, mata mereka memerah dan mereka maju dengan sembrono. Legiun Dragon Blood harus habis-habisan untuk menghentikan mereka. Saya Guoran, adik laki-laki, kamu, tanya Guoran. Hahaha, aku Bai Xiaole. Ini adalah kakak perempuanku Bai Sishi. Kita semua mengikuti bos Long Chen. Bai Xiaole kembali ke Guoran setelah menggunakan seni muridnya. Saya mengikuti diri saya sendiri. Jangan bicara omong kosong. Wanita ini adalah Bai Sishi. Dia telah pergi bersama Bai Xiaole ke tanah harta karun tempat kilogam berkumpul, dan itulah yang dibutuhkan Bai Sishi. Awalnya, Bai Xiaole berpikir untuk melihat sekeliling lebih banyak untuk melihat apakah ada tempat yang lebih cocok baginya untuk memadatkan mahkota Dao Surgawi, tetapi Bai Sishi ingin mengasingkan diri, jadi dia harus menjaganya. Setelah itu, ketika gangguan besar meletus, Bai Xiaole menggunakan 3 murid bunganya untuk melihat apa yang terjadi di sana dan segera ingin bergegas. Namun, Bai Sishi berada di saat kritis, jadi dia tidak bisa pergi sendirian. Ketika Bai Sishi selesai, keduanya segera menyerbu. Mereka hanya secara kebetulan datang bersama dengan pil Fiery untuk menyelesaikan masalah. Bai Xiaole menjulurkan lidahnya. Abaikan dia. Bagaimanapun, kita semua berada di pihak yang sama. Apa yang terjadi dengan bos? Bai Xiaole melambaikan tangannya ke Long Chen yang terbungkus telur sisik naga. Bos Long Chen saat ini sedang menyerap rune naga sejati di dalam skala naga. Dia sudah menyelesaikan yang pertama, dan masih ada 7 lagi. Kita harus berjaga sampai dia selesai, kata Guoran. Di tengah gemuruh, Bai Sishi dan pil Fiery mulai melawan para ahli yang tak terhitung jumlahnya itu. Satu mengendalikan api pelangi surgawi, dan yang lainnya mengendalikan energi logam tajam. Tak satu pun dari mereka yang takut dengan kelompok pertempuran. Mereka memiliki serangan dengan efek luas yang benar-benar menghentikan musuh mereka, menghilangkan tekanan pada Dragon Blood Legion. Dari posisi mereka, mereka mempengaruhi seluruh medan perang. Orang-orang yang melewati mereka juga tidak berani habis-habisan karena takut mereka berdua ambruk. Kemudian mereka akan dijepit dan benar-benar dikutuk. Dengan Yu Qingxuan dan Bai Sishi bergabung, tempo medan perang melambat. Dalam situasi ini, formasi Dragon Blood Legion sangat efektif. Bahkan dengan musuh yang tak ada habisnya, selama mereka tidak memusatkan semua serangan mereka pada prajurit Dragon Blood sekaligus, tidak ada yang perlu ditakuti. Saat Legiun Dragon Blood melepaskan formasi pembunuhan mereka, tampilan cahaya ilahi yang memukau menari-nari di sekitar mereka. Detik berikutnya, pedang Qi meletus seperti badai, disertai dengan teriakan naga yang bergema di medan perang. Prajurit Dragon Blood, yang sepenuhnya memanfaatkan kekuatan energi darah naga mereka, mengalami resonansi yang mendalam di dalam garis keturunan mereka, meningkatkan koordinasi kolektif mereka ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari 2.700 prajurit Dragon Blood menghentikan gelombang ahli yang tak ada habisnya di tingkat penguasa kota. Kekuatan penuh dari 2.700 dari mereka bergabung dengan sempurna, dan setelah secara paksa menghentikan gelombang pertama, mereka mengambil alih tempo dan melakukan serangan balik. Formasi pembantaian mereka seperti mata gergaji untuk daging. Pakar yang tak terhitung jumlahnya langsung diledakkan oleh kekuatan kasar mereka, dan pecahan senjata ilahi yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara. Namun, senjata itu milik musuh mereka dan para prajurit Dragon Blood. Setelah senjata mereka meledak, para prajurit Dragon Blood beralih ke senjata apapun yang bisa mereka ambil. Brengsek, jika saudara-saudaraku bisa menggunakan senjata ilahi yang aku tempa, orang-orang ini tidak akan berguna melawan mereka. Melihat prajurit Dragon Blood menggunakan senjata acak, Guoran merasa tidak enak di dalam. Beberapa prajurit Dragon Blood menggunakan pedang dan pedang. Namun, beberapa pedang itu sudah rusak, dan beberapa prajurit bahkan lebih menyedihkan. Salah satunya hanya menggunakan setengah gada bulat sebagai senjata.
Sekarang, Dragon Blood Legion seperti sekelompok bandit miskin. Mereka menggunakan apapun yang bisa mereka dapatkan. Senjata mereka tidak cocok untuk mereka, menyebabkan potensi tempur mereka jauh lebih rendah dari yang seharusnya. Itu membuat Goran, sebagai jenderal, merasa sangat tidak enak. Setiap prajurit Dragon Blood adalah elit yang dilatih melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dewa pembunuh di medan perang. Bahkan di dunia abadi di mana ada banyak sekali jenius surgawi dan supremes, cahaya mereka tidak tertutup. Tidak masalah lawan apa yang mereka hadapi. Prajurit Dragon Blood selalu menjadi serigala paling berani dan paling gila. Mereka tidak mengenal rasa takut dan tidak pernah lari dari perkelahian. Bahkan tanpa senjata yang cocok, mereka tetap mempertahankan formasi lengkap mereka, membantai musuh mereka dengan gila-gilaan. Akibatnya, darah merah menghujani dari langit. Untungnya, tanpa senjata ampuh, mereka masih memiliki armor pertempuran darah naga yang kuat, yang menggunakan domain darah naga yang kuat. Di dalam domain ini, kekuatan mereka mengalir dengan mudah seolah-olah seekor naga tak terlihat sedang berenang di sekitar mereka secara protektif. Bahkan setelah bertarung begitu lama, alih-alih menyerah pada kelelahan, mereka malah semakin ganas, seolah kekuatan mereka tidak ada habisnya. Kumpulkan dan bunuh kedua wanita itu sebelum menyerang lagi. Jangan buang waktu dengan pertempuran gesekan. Setelah melihat bahwa mereka tidak dapat menembus formasi Dragon Blood Legion bahkan setelah menyerang untuk waktu yang lama, seseorang memberi perintah. Para ahli yang terampil dapat melihat bahwa formasi Dragon Blood Legion hanya dapat dihancurkan jika mereka melancarkan serangan seketika yang membuat mereka kewalahan. Kalau tidak, mereka hanya akan mengiring diri mereka sendiri ke kematian mereka. Saat itu, sekelompok besar ahli yang kuat muncul di kejauhan, mirip dengan awan hitam yang menghampiri mereka. Ada ratusan ribu dari mereka. Yaitu, Xia Chen terkejut saat melihat mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah dilenyapkan oleh Bai Xiaolei. Maaf, saya tidak bisa membunuh begitu banyak dari mereka sekaligus, jadi saya hanya bisa menggunakan energi spasial dari seni murid saya untuk memindahkan mereka. Selain itu, saya tidak bisa mengirim mereka terlalu jauh. Mereka telah kembali, kata Bai Xiaolei dengan nada meminta maaf. Seni murid, Anda tahu seni murid? Iya, benda ini untukmu kalau begitu. Guoran menamparkan kakinya dan tiba-tiba mengeluarkan tongkat, menyerahkannya pada Bai Xiaolei. Bos berkata bahwa dia menyimpan ini untuk seorang saudara yang tahu seni murid. Dia pasti memaksudkanmu. Staf ini tidak lain adalah artefak yang ditinggalkan oleh sesepuh Heavenly Eye. Sebelum keberangkatannya, sesepuh telah menganugerahkan 2 harta yang tak ternilai kepada mereka, 6 dao Heavenly Eye dan tongkat yang luar biasa ini. Bai Xiaolei mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Saat dia melakukannya, seluruh tongkat berubah menjadi rune, yang kemudian mengalir dan membentuk gerbang spasial. Saat gerbang spasial terbuka, sepasang mata raksasa muncul di dalamnya. Saat mata itu terwujud, hawa dingin yang sedingin es merembes ke udara, menyebabkan rasa dingin sedalam tulang yang sepertinya mampu membekukan jiwa seseorang untuk muncul. Brat, kamu ingin membuat kontrak denganku. Saat penguasa mata itu berbicara, suaranya mengguncang 9 langit, mengubah warna langit. Nine Star Hegemon Body Arts, Chapter 3900. Saat mata itu muncul, rambut Goran dan yang lainnya berdiri tegak. Itu adalah mata iblis, penuh dengan haus darah. Sepertinya makhluk hidup ini hanya hidup untuk disembelih. Rahang Bai Xiaolei terjatuh. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Mengapa kamu membuang-buang waktuku? Jika Anda ingin membuat kontrak, keluarkan segel spiritual Anda. Brengsek, aku benar-benar menyesal berjuang untuk sampai di sini dulu. Saya akhirnya bertemu dengan orang bodoh yang tidak berguna. Jika Anda menolak untuk membuat kontrak kali ini, Anda bisa mengatakan bahwa Anda menyerah. Upacara kontraktual ini kemudian akan dihapuskan. Sebulan kemudian, Anda dapat memulai kembali dan akan memiliki kesempatan lagi untuk membuat kontrak, kata tuan mata itu dengan tidak sabar. Saya tidak siap Bai Xiaolei gemetar ketakutan di depan mata itu. Dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Cepat dan terima. Guoran dapat melihat bahwa makhluk hidup ini menyesal datang untuk Bai Xiaolei. Itu jelas ingin pergi, jadi Guoran buru-buru mendesak Bai Xiaolei. Tutup mulutmu. Makhluk hidup itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan pupilnya menyusut menjadi titik-titik yang sangat kecil. Guoran, pada saat itu, merasakan kesedihan yang tak terlukiskan, seolah-olah jiwanya hampir tercabik-cabik. Kehadiran yang menakutkan menimpanya seperti tsunami yang tak terhentikan, membuatnya kewalahan dengan kekuatannya yang luar biasa. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan suci naga berdesir keluar, meledakkan kembali kekuatan makhluk hidup itu. Itu merobek kekosongan inci demi inci. Bentuk kehidupan itu tampak terkejut. Baru pada saat itulah Long Chen yang terbungkus skala naga diperhatikan. Saat ini, Guoran kaget dan marah. Untungnya, Long Chen ada tepat di belakangnya, jadi makhluk hidup ini telah mengganggu skala naga, menyebabkannya menyelesaikan tekanannya pada Guoran. Kalau tidak, dia mungkin dalam kondisi buruk sekarang. Mencari kematian, kan? Ganggu bosku dan aku akan membunuhmu. Apakah Anda memandang rendah kami? Karena Anda telah datang, apakah Anda menyesalinya? Xiaolei, buat kontrak dengannya. Jika tidak diserahkan, bos akan membantu Anda meletakkannya di tempatnya. Geram Guoran. Baiklah, aku akan membuat kontrak, Bai Xiaolei dengan gugup mengeluarkan segel spiritualnya. Brat, kamu tidak akan menyesalinya. Menuntut makhluk hidup itu dengan dingin. Aku tidak akan menyesalinya. Bai Xiaolei mengatupkan giginya. Dia sendiri tidak tahu apa-apa, tapi dia mempercayai Long Chen dan semua orang di sampingnya. Makhluk hidup itu menatap Bai Xiaolei dan kemudian Long Chen yang terbungkus telur emas. Pada akhirnya, ia mengeluarkan rune dan meletakkannya di segel spiritual Bai Xiaolei. Berdengung. Saat kedua segel bertemu, kehampaan mulai bergetar. Setelah itu, gerbang spasial perlahan bergerak hingga berada di belakang Bai Xiaolei. Awalnya, manifestasi Bai Xiaolei memiliki sepasang pola 3 bunga di dalamnya. Itu adalah proyeksi dari 3 murid bunganya. Di tengah itu semua, mata di dalam gerbang spasial menyatu dengan 3 bunga, berubah menjadi sepasang mata ganda yang luar biasa. Ledakan. Ketika kedua mata itu bergabung, gerbang spasial meledak dan sosok yang menjulang keluar dari kehampaan, mengguncang dunia dengan aura liarnya. Makhluk ini adalah perwujudan kekuatan yang menakutkan. Menyerupai rubah, ia memiliki 9 ekor, masing-masing dengan warna tersendiri, hampir terlihat seperti bulu burung merak yang mekar penuh. Binatang terpencil dari era legenda, 9 ekor siluman rubah. Ketika makhluk hidup ini muncul dengan sendirinya, seorang penguasa kota berteriak ketakutan. Muridnya, warnanya ungu. Tidak mungkin, kaisar legendaris rubah siluman ekor 9, rubah siluman ekor 9 murid ungu. Jadi legenda zaman itu benar adanya. Benar-benar ada keberadaan seperti itu. Sebuah suara bergetar. Kerumunan berdiri tak percaya, mata mereka terbelalak karena gentar, karena keberadaan yang hanya mereka dengar dalam dongeng kuno terungkap dengan sendirinya di depan mata mereka. Era legenda adalah waktu yang tidak jelas.
Segala macam cerita dan lukisan dari masa itu diturunkan dari generasi ke generasi, berusaha untuk menangkap esensinya. Namun, mereka tetap menjadi bagian dari masa lalu, tidak memiliki kejelasan dan asal-usul yang pasti, sehingga sulit untuk melacak akar aslinya. Seperti bisikan angin, kisah-kisah pada masa itu membawa suasana ketidakpastian, meninggalkan celah dalam pemahaman sejarah. Meski skeptisisme bertahan, daya pikat cerita tetap ada di antara orang-orang. Binatang ilahi yang digambarkan dalam kisah-kisah itu, khususnya, mengilhami imajinasi yang hidup, yang mengarah pada penciptaan gambar-gambar yang hidup. Oleh karena itu, manifestasi tiba-tiba dari rubah iblis ekor 9 murid Valet yang sebenarnya memiliki dampak visual yang mendalam, membuat banyak orang terpikat olehnya. Jika Valet murid rubah ekor 9 benar-benar ada, bukankah itu berarti banyak legenda lain dapat muncul di dunia ini kapan saja? Ki yang sunyi berputar-putar di sekitarnya, menyebabkan banyak ahli merasa hati mereka akan meledak. Ini adalah binatang buas yang telah keluar dari era legenda. Itu menakutkan. Brat, aku telah membuat kontrak denganmu. Tetapi jika Anda terlalu lemah, ini akan menjadi penghujatan bagi ras Valet murid 9 ekor saya. Menurut kontrak kami, aku bisa membunuhmu untuk melepaskan diri dari ikatan yang menyatukan kita, kata Valet Nine-Tailed Demon Fox, suaranya sedingin es tanpa emosi. Namun, ketika melihat ke medan perang, pupil ungunya memancarkan cahaya iblis. Itu seperti binatang yang mengincar mangsa yang tak ada habisnya. Bai Xiaolei masih ngeri dengan apa yang dia panggil, jadi dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mendapatkan binatang dewa kontraktual yang begitu menakutkan. Sial, sangat lemah. Apa yang dapat saya lakukan dalam keadaan ini? Valet murid 9 ekor siluman rubah menatap anak kecil di depannya dengan sedikit kesal. Gunakan seni muridmu dan mnemonik yang kuberikan padamu untuk menggabungkan kekuatanmu dengan milikku. Biarkan saya melihat level seperti apa yang bisa kita capai ketika kekuatan kita bergabung. Petik 2. Oh, baru saat itulah Bai Xiaolei membentuk segel tangan. Saat cahaya ilahi mengalir di matanya, kehampaan bergetar. Setelah itu, sosok besar Valet murid Nine-Tailed Demon Fox dengan cepat menyusut hingga tingginya hanya 300 meter. Apa ini? Valet Nine-Tailed Demon Fox tampak marah, seolah-olah akan meledak. Itu memelototi Bai Xiaolei sedemikian rupa sehingga Bai Xiaolei mengira itu akan memakannya. Apa maksudmu? Apa ini? Gagap Bai Xiaolei ketakutan. Bagaimana kekuatan gabungan kita bisa begitu lemah? Itu bahkan tidak seperseribu dari milikku. Bagaimana kamu bisa begitu lemah? Raung Valet murid 9 ekor siluman rubah. Gelombang kiliar kemudian meledakkan Bai Xiaolei. Saat yang lain bergabung dengan saya, hasilnya jauh melebihi 1+1. Adapun Anda, bukannya meningkatkan kekuatan saya, Anda hanya melemahkan saya. Apa gunanya ini? Bai Xiaolei terguncang oleh raungan ini, pikirannya hancur. Akibatnya, dia hanya bisa menatap ketakutan pada Valet murid 9 ekor siluman rubah dan tidak tahu harus berkata apa. Saudaraku, tenangkan dirimu. Saya mengikuti bos saya, dan saya akan tumbuh dengan cepat. Tolong beri saya waktu. Aku lemah sekarang, tapi aku akan menjadi lebih kuat, kata Bai Xiaolei sambil gemetar ketakutan. Banyak orang berpikir bahwa kata-kata kurang ajar seperti itu akan menyebabkan Valet murid rubah ekor 9 semakin marah, tetapi tanpa diduga, ia melihat ke arah Long Chen dan menekan amarahnya. Bergabunglah dengan tubuh spiritualku. Saya ingin menguji seni murid Anda. Baiklah, saat segel tangan Bai Xiaolei berubah, dia menghilang, muncul kembali di kepala Valet murid 9 ekor siluman rubah. Setelah itu, aura rubah dan manusia menjadi satu. Ledakan, tubuh Valet murid 9 ekor Demon Fox tiba-tiba menghilang. Itu muncul kembali di medan perang, melepaskan cakar tajam yang merobek kehampaan.